dokternya, baru nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung nanya. Kalau yang langsung nanya, takutnya kalau teman-teman tanya nih, contoh, dok, saya misalkan ya, dok, saya konsumsi satu box cukup atau enggak? Bisa aja teman-teman nanya kayak begitu, nggak berapa lama kan dijelasin juga sama dokter ya. Buat apa gitu kan, nanya mendingan tunggu di terakhir. Kita simak dulu, kita dengerin dulu aja untuk materinya, karena pastinya menarik dan pembawaannya juga nggak akan ngebosenin, karena saya tahu nih, ini lagi pada liburan, ya kan? Rata-rata nih lagi pada liburan, nggak di Jakarta atau nggak di kampung halaman, ya kan? Biasanya ini udah ada siap-siap lagi keluar rumah, lagi keluar kota, keluar negeri, lagi pada nyari hunting kembang api gitu kan. Ini biar nggak ngebosenin, biar teman-teman stay terus sampai nanti acara selesai, pasti saya akan cari speaker yang asik kan. Ini kebetulan dokternya asik, kita langsung aja. Ini kita udah kayak nggak usah kenalan, cuman mungkin apakah ada kata-kata pembuka dari speaker kita hari ini sebentar. Ini. Nah, ini dia, udah ada. Selamat sore Dokter Islami. Selamat sore Mas Angga, selamat sore kawan-kawan semua. Di Hmm. akhir tahun ya, di weekend pas Yes, akhir tahun. Tapi betul. Dokter nggak kemana-mana, dokter. enggak, di rumah sakit kebetulan di rumah sakit sedang ada program baru, jadi membentuk sistem, jadi cukup sibuk, jadi memastikan sistem itu berjalan dengan baik di rumah sakit. Oke. Ini juga Mas Angga, walaupun ini antara baik dan buruk menjadi satu ya. Liburan harusnya kita refreshing, tetapi refreshing ini kita mungkin jalan-jalan mungkin keluar kota ke tempat liburan, tapi kita saat ini kondisi cuaca bagus, nggak bagus, ditambah virus-virus atau penyakit-penyakit lagi naik nih. Jadi kawan-kawan selain kawan-kawan harus bisa menjaga stres ya dengan liburan, tetapi juga bisa menjaga setelah liburan jangan sampai sakit gitu dia. Mungkin ada tips-tipsnya juga nanti di materi ini. Jadi nggak cuma mental health ya dok ya. Iya, Kalau kata nggak cuma anak-anak mental health zaman aja, sekarang. healing-healing. Waduh, rupanya nggak jaga, Iya, dia malah pulang-pulang jadi sakit, wah bahaya jadinya. ya kan kita juga berdoa biar nggak sama kayak lagi itu kayak dulu gitu kan dok. Maksud saya tuh Iya. kayak dulu kan kita dipaksa libur 2 tahun. Itu karena bener-bener habis ini ya, habis libur panjang, pada keluar kota, pulang kampung. Oh Lebaran ya lagi itu ya kalau nggak salah breakoutnya. Iya, betul. Kita nggak mau mengulang itu lagi lah ya, amit-amit lah ya diliburin paksa 2 tahun itu. Oke, Betul, betul, kalau Mas gitu Angga. langsung aja. Silakan kalau Baik, mau dimulai dok. baik. Ini nuansa liburan ya, mungkin kawan kan terima kasih yang sudah menyempatkan hadir, walaupun liburan, tapi kawan-kawan tetap mau belajar, eh, diskusi sama-sama ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Angga, terima kasih kepada AFC Life Science yang sudah memfasilitasi kegiatan ini ya, di mana saya patut apresiasi di mana salah satu kesuksesan di dalam kehidupan adalah support systemnya. Support system ini nomor 4 eh, eh, menurut penelitian-penelitian yang dilakukan di dunia internasional terhadap orang-orang sukses. Yang pertama kejujuran, yang kedua disiplin, ketiga kerja keras, yang keempat support system, di mana AFC Life Science ini senantiasa terus-menerus ya secara kontinu memberikan support system yang baik untuk kita semua. Salah satunya di program kita di Sabtu ini. Terima kasih dan saya juga ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan yang disampaikan, materi yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita, khususnya buat orang-orang yang membutuhkan pada umumnya. Mungkin itu perkenalan, kata pembuka ya. Mungkin saya izin share slide langsung. Oke, terkait materinya ya, tapi saya kaitkan juga dengan sekarang di materi, menyambung dengan materi-materi yang sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya.
memang sekarang virus sedang marak-maraknya ya, ada beberapa penyakit, bahkan ada isu-isu terkait perang biologis, di mana virus atau vaksin dijadikan suatu propaganda ya, yang memang cukup mengkhawatirkan. Nah, tetapi kita juga punya benteng ya, kita punya benteng, kita harus bisa menjaga diri kita supaya tetap fit, supaya tetap prima, sel juga tetap bagus, sehingga stres terhadap faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik dari yang disampaikan tadi nggak berpengaruh apa-apa terkait kesehatan sel, sehingga menyebabkan kita tetap sehat ya. Jadi kawan-kawan, kita harus bisa hidup ya berdampingan dengan baik virus-virus yang ada. Salah satunya virus COVID ya, dengan semangat AFC. Oke, video sedikit ya. Dok, sorry dok, videonya boleh di share sound dok, atau bahasanya juga bahasa Inggris. Ya, Maksudnya tapi penting suaranya penting nggak dengar sih ya? kata-katanya? Suaranya Nggak, dengar, suaranya nggak apa-apa. jadi Nah, dokter harus jadi iya suaranya terdengar dijelasin ya dulu. Mas Angga ya? Suara videonya enggak, tapi suara dokter ada. Cuman. Oh, baik-baik. Jadi gini ya kawan-kawan. Settingnya gimana Mas Angga? Lupa saya. Share sound ya? Oke. Nah, jadi mengingatkan kembali ya kawan-kawan ya, dari video tersebut kita bisa melihat ya, rata-rata virus itu disebarkan sangat mudah ya. Sebagian besar virus itu disebarkan melalui udara. Ya, jadi kawan-kawan mengingatkan kembali di masa-masa yang lalu, kalau misalnya kita liburan, kemudian kita pergi ke tempat-tempat umum, sarannya satu, tetap jaga kondisi ya, pakai masker kalau bisa, ya, kemudian jaga kebersihan tangan. Yaitu pesan dari video ini ya, karena virus COVID masih ada, dan dampaknya juga bisa kita rasakan, nanti akan kita bahas. Jadi pesan pertama dari video ini, kawan-kawan, minta tolong kita tetap jaga kondisi kesehatan, pakai masker, jaga kebersihan tangan, ya, gitu. Oke. Nah, jadi sedikit membahas virus sedikit ya, membahas terkait masalah virus maksudnya. Jadi virus itu menyebabkan rata-rata penyakit pada manusia. Nah, jadi apa saja sih? Tapi nggak semua virus ya menyebabkan penyakit, tapi ada beberapa virus yang bisa menyebabkan penyakit. Mungkin saya berikan contohnya ya. Di mana ada myxovirus ya penyebab influenza, ya. Kemudian ada rhinovirus penyebab demam, ya, penyebab infeksi saluran pernafasan. Kemudian lagi marak-maraknya juga nih variola, smallpox, cacar air ya. Nah, kemudian para myxovirus marak juga di anak-anak nih sekarang ya, di rumah sakit saya kebetulan rumah sakit bukan anak banyak juga gondong, dan rata-rata ini penyebarannya sangat mudah lewat apa namanya udara ya, apa namanya airborne ya. Kemudian rubella juga sama, dari udara juga ya. Nah, ini bentuk-bentuk virus ya, cukup nice to know aja, nggak perlu kawan-kawan hafal.
Nah, kemudian ada arbovirus ya, penyebab yellow fever. Nah, ada kasus-kasus yang sering juga dikonsulkan ke saya, ada virus hepatitis ya, di mana kawan-kawan banyak disebabkan oleh transmisi dari darah ya, yang untuk B dan C. Kalau yang A dari makanan ya, dari makanan yang tercemar, yang untuk B, C, D dari darah ya, kawan-kawan. Nah, ada HIV dari darah juga, H5N1 flu burung ya untuk pernafasan, ada tobacco mosaic virus ya, penyakit pada tembakau, kemudian tungku pada padi ya, dan lain sebagainya. Nah, ada juga virus penyebab di hewan. Kemarin sempat viral juga ya, terkait penyakit kuku dan mulut ya, di mana disebabkan oleh virus juga. Ya, ini salah satu bentuk penyakit-penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Nah, jadi virus itu sebenarnya nggak cuma berbahaya ya, tapi juga bisa memberikan keuntungan bagi dunia kesehatan ya. Salah satunya untuk terapi gen ya, di mana gen manusia dimasukkan ke DNA virus vektor, kemudian ditransfer ke gen manusia lain. Bisa. Tapi ini harus diteliti lebih lanjut karena kadang-kadang kita belum bisa memastikan apakah efek dari terapi gen tersebut tidak menyebabkan efek samping yang lebih berbahaya yang belum kita ketahui. Nah, kemudian ada pencegahan penyakit dari virus juga kita bisa membuat vaksin. Nah, ada juga virus-virus tertentu digunakan sebagai antibiotik ya, atau membunuh bakteri. Nah, itu ya. Jadi kawan-kawan berpikiran virus, jangan takut duluan. Virus juga ada yang bagus ya manfaatnya. Tetapi ingat, kembali kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa menjaga bahwasanya sel kita harus bagus, kemudian infeksi atau penyebaran virus juga harus kita cegah. Nah, cara itu tadi ya, pakai masker dan jaga kebersihan tangan. Oke, nah langsung ke spesifik sedikit terkait COVID-19 ya, di mana kita sudah memasuki era long COVID ya, di mana nggak seperti dulu kita terpapar virus COVID, tetapi gejalanya nggak seberbahaya zaman dulu sampai menyebabkan meninggal. Kemarin saya rasa kena juga COVID kemarin, mungkin seminggu yang lalu ya. Suara saya serak, laringitis ya. Serak suaranya seminggu suara saya hilang. Itu salah satu yang disebabkan oleh COVID. Nah, dimana COVID-19 ini gejalanya variatif ya. Ya, ada yang tanpa gejala atau disebut asimptomatik ya. Nah, kemudian ada juga yang gejalanya ringan sampai yang gejalanya berat, kawan-kawan. Nah, yang klinis ringan ini bisa demam, batuk, nyeri tenggorokan, bisa gatal di hidung, sakit kepala, nyeri otot, lemas, dan gangguan indera pengecap dan penghidu. Yang dulu ya sering heboh pakai minyak wangi tetapi tidak bisa menghidu ya. Nah, terus kemudian pada gejala yang lebih berat bisa kawan-kawan terjadi pneumonia, ya, bisa menyebabkan juga gagal nafas ya, sehingga menyebabkan kematian. Nah, kemudian beberapa pasien yang telah sembuh COVID nih kawan-kawan, sekarang di kondisi saat ini ya, pasien yang telah sembuh COVID-19 mengeluh efek jangka panjang yang menetap ya, hingga berbulan-bulan. Nah, ini kita sebut long COVID. Nah, efek berkelanjutan ini tidak hanya terjadi pada pasien yang pulih dari gejala berat, tetapi juga ringan sedang. Ya, kawan-kawan. Jadi semua manusia yang sudah kemarin kena COVID, ya, baik yang tanpa gejala, ringan, sedang maupun berat, bisa kena long COVID. Nah, long COVID apa saja kita akan bahas. Oke, efek jangka panjangnya. Nah, kawan-kawan merasa tidak kalau misalnya setelah COVID kemarin, setelah terinfeksi COVID kemarin, kita mudah lelah. Gampang lelah karena kerusakan-kerusakan sel yang diakibatkan infeksi virus COVID zaman lalu itu belum pulih benar, belum pulih secara maksimal ya. Sel-sel masih ada yang rusak dan sel-sel yang rusak ini harus kita regenerasi. Nah, poin pertama, sel-sel yang rusak yang disebabkan COVID yang lalu harus segera diregenerasi. Kalau enggak, kita akan mudah lelah. Nah, di poin ini ya, kawan-kawan bisa menyampaikan bahwasanya perlu regenerasi karena kenapa? Banyak sel yang rusak.
sel yang rusak menyebabkan kita gampang lelah. Nah, ini ya, gejala long COVID yang pertama. Ya, merupakan gejala umum yang paling sering dikeluhkan setelah infeksi akut, ya, SARS-CoV-2 atau COVID ya. Nah, ini studinya dari Inggris ya, Garvey et al. Menunjukkan 53% mengeluhkan kelelahan. Nah, ini penelitian, ini bukan sembarangan ya, sudah diteliti bahwasanya gejala kelelahan cukup besar dialami pasien-pasien setelah terinfeksi COVID. Nah, studi ini dilakukan 143 pasiennya di Perancis ya oleh Garrigues ya et al. Juga memberikan penelitian juga cukup besar ya, ada 55% ya. Kemudian di Inggris juga ada 100 pasien penyintas COVID menunjukkan gejala persisten ya, yang kelelahan lama banget gak hilang-hilang ya, itu cukup besar juga 60% ya. Kalau dirawat, kalau di ICU bahkan dari pasien yang dirawat di ICU tuh bahkan sampai 72%. Jadi gejala kelelahan mudah lelah itu masih menetap bahkan sampai sekarang. Nah, antara pria dan wanita menurut penelitian itu keluhan antara wanita dan pria adalah 54% berbanding 29% ya, di mana wanita lebih mudah lelah dibandingkan laki-laki menurut penelitian ini ya. Untuk studinya saya mungkin belum detail ya, tetapi memiliki kecenderungan wanita lebih mudah lelah setelah kena COVID. Oke, itu tadi lelah. Nah, sering juga Mas Angga dan kawan-kawan semua. Nah, ada penyakit jantung, kalau misalnya kena COVID, mudah infeksi jantung atau penyakit jantungnya bisa lebih parah. Bahkan orang-orang yang tidak punya kelainan jantung setelah infeksi COVID bisa menyebabkan ada permasalahan di jantungnya, ya, bisa miokarditis atau aritmia. Ini juga bisa ditemukan pasien pasca infeksi COVID ya kawan. Nah, di sini kawan-kawan perlu diperhatikan ya. Poin kedua, setelah COVID ada resiko terjadi penyakit jantung lebih meningkat, betul ya, betul. Setelah studi kohort ya dilakukan 100 pasien yang pulih COVID ya, 78% menunjukkan abnormalitas pada pemeriksaan CMR ya, cardiac magnetic resonance, dan di mana 60%-nya merupakan inflamasi miokard. Nah, jadi infeksi COVID atau long COVID ini dia juga bisa menetap atau bisa menginfeksi atau bisa membuat keradangan pada dinding pada otot jantung kawan-kawan. Hati-hati yang punya penyakit jantung, makanya jantungnya harus dijaga. Kerusakan sel dari miokard atau kerusakan sel dari otot jantung harus segera diregenerasi. Itu lagi ya, regenerasi, karena sel yang rusak biar pulih benar harus diregenerasi ya. Nah, mayoritas pasien pada studi Patman ya et al. Ini bersifat asimptomatik kawan-kawan. Jadi tanpa kita sadari terjadi peradangan di jantung. Hati-hati ya kawan-kawan ya. Jadi saya sarankan tetap konsumsi di mana fase-fase tubuh kita nggak bagus ya, long COVID juga, apalagi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya meningkatkan kesehatan. Salah satunya konsumsi nutrisi yang memberikan peningkatan daya sistem imun dan regenerasi tubuh ya. Oke, selanjutnya efek jangka panjang apalagi? Nah, efek jangka panjang apalagi di long COVID, di mana COVID ini menyerang utamanya itu di saluran pernafasan ya kawan-kawan, sehingga ada gejala sesak nafas ya, yang baru atau yang memperberat, merupakan salah satu gejala yang umum terjadi pada 2/5 pasien bangsal dan 2/3 pasien ICU ya. Studi di Perancis menyimpulkan bahwa pasien yang dirawat inap saat infeksi akut COVID-19 umumnya memiliki gejala yang menetap. Nah, termasuk dyspnea yang mencapai 42%. Jadi kawan-kawan, saya pernah ada kawan saya juga dokter, dan banyak juga kawan-kawan saya meninggal karena COVID ya. Bahkan sahabat terbaik saya meninggal karena COVID. Beliau karena orang tuanya meninggal, karena bakti seorang anak, dia merawat orang tuanya meninggal karena dia kecapean, akhirnya
sistem tubuhnya nggak bagus, dan akhirnya beliau juga meninggal. Dan saya iri kepada beliau ya, bisa berbakti kepada orang tua sampai akhir hayatnya. Jadi ini kawan-kawan, ada yang sehat juga, ada kawan saya, dia batuknya menetap hingga setahun kawan-kawan. Setelah difoto memang ada flek, ada putih-putih corakan di dalam paru ya. Dan itu karena memang eh, salah satu pemulihan atau regenerasi tidak berjalan secara sempurna. Dan juga di paru-paru yang diserang itu adalah alveoli ya. Kalau misalnya virus-virus lain mungkin bronkus ya, di saluran atas. Di sini hebatnya COVID menyerang di ujungnya, di ujung pertukaran gas ya, pertukaran gas dan darah. Nah, di situ. Sehingga susah sekali untuk dikeluarkan. Nah, makanya kawan-kawan kalau misalnya batuk ya, segera dilakukan pengobatan, segera juga dilakukan fisioterapi dada supaya dahaknya bersih. Kenapa? Kalau misalnya terjadi infeksi terus-terusan, kerusakan terus-menerus, ya, atau penyakit kronis nanti pada akhirnya. Nah, penyakit kronis ini akan menyebabkan timbulnya atau pencetus kanker. Nah, hati-hati ya, penyakit yang tidak sembuh atau terus-menerus berulang akan meningkatkan resiko kanker. Ya, jadi COVID juga bisa meningkatkan resiko kanker kawan-kawan kalau tidak diregenerasi dengan sempurna. Ya. Nah, bahkan sampai 42% ya pasien-pasien yang masih ada sesak nafas. Ya. Nah, pasien dengan riwayat rawat inap di ICU, riwayat penggunaan ventilator, penyakit premorbid paru, usia tua, body mass index-nya tinggi ya, memiliki resiko lebih tinggi ya. Jadi kawan-kawan yang untuk berat badan berlebih, hati-hati ya. Dia memiliki resiko long COVID lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, jadi sarannya apa? Kawan-kawan, kalau misalnya batuk menetap, segera konsultasi ke dokter, segera boleh saran juga untuk di ronsen ya dadanya, kita lihat apakah ada flek-flek yang tersisa dari infeksi COVID sebelumnya. Oke, nah selanjutnya apa dok? Gejala yang lain yang sisa dari COVID. Nah ada gejala neurologis, ya gejala saraf ya. Nah, dilaporkan ada gangguan kognitif ya. Jadi kawan-kawan habis kena COVID kadang-kadang mikirnya ngelek ya. Itu jangan-jangan bisa contoh kita diskusi sama orang yang dulunya bisa ngomongnya cepat responnya, sekarang ngelek, jangan-jangan masih ada gejala long COVID kawan-kawan ya. Ingat kalau ngelek dulu nggak ngelek ya, jangan-jangan kena long COVID. Nah itu ya karena ada brain fog ya. Salah satu gejala neurologis terjadi kerusakan di saraf, kerusakan saraf di otak ya, yang menetap dan tidak diregenerasi sehingga terjadi brain fog. Nah, kemudian ada juga sakit kepala, gampang sakit kepala. Nah, jadi kerusakan di di saraf otak juga masih berlanjut. Nah, kemudian ada gangguan tidur. Nah, bahaya juga kalau misalnya ada gangguan tidur, kalau tidur kita bermasalah, detox hati atau sistem detox hati ya, fungsi 500 hati itu kalau kita kurang tidur akan nggak berjalan. Sehingga kualitas darah, kualitas sistem imun juga akan berkurang ya. Seperti lingkaran setan. Kita udah nggak bisa menjaga kondisi tubuh kita nggak bisa jaga makan, tidur kita juga kita nggak bisa jaga. Nah, bahkan nanti pada akhirnya kondisi kesehatan kita juga akan berkurang atau menurun ya. Kemudian pusing, delirium, kemudian ada gejala neuropati perifer ya, kesemutan-kesemutan ya, capek-capek, pegal-pegal ya. Nah, di studi Prancis ya, pada 58 pasien COVID-19 yang mengalami ARDS ya, akut respiratory distress syndrome ya, menunjukkan bahwa dari 45 pasien yang sudah pulang dari rumah sakit, 15 pasiennya mengalami gejala neurologis. Jadi cukup besar ya kawan-kawan, 33%. Ya. Nah, seperti inatensi ya, susah fokus ya, disorientasi, kebingungan ya, dan kadang-kadang ada gerakan tidak terorganisasi. Kadang-kadang bahkan ditemukan juga pasien saya itu muscle twitch ya, jadi kayak matanya berkedut, pipinya juga kadang-kadang berkedut, itu juga bisa salah satunya dicetuskan oleh COVID ya, infeksi sebelumnya. Nah, apalagi dok? Nah, ingat kemarin salah satu penyebab
Nah, kenapa bahaya kalau kencing manis kena COVID? Nah, ini juga karena COVID juga akan memperparah kondisi kerusakan sel, di mana diabetes itu juga perusak sel nomor satu, kawan-kawan. Udah virusnya merusak, diabetes juga merusak. Nah, ditambah lagi sekarang punya dengan long COVID memiliki resiko lebih tinggi kena kencing manis, kawan-kawan. Nah, apalagi kalau kita nggak jaga kesehatan ya. Nah, ini ada studi, kawan-kawan ya, COVID-19 dilaporkan berkaitan dengan onset baru diabetes. Nah, ini jadi meningkatkan onset, hati-hati, long COVID akan meningkatkan onset baru pada diabetes mellitus. Nah, atau bahkan yang sudah kena diabetes menyebabkan komplikasi yang dulunya nggak ada komplikasi ke mata, kena COVID malah lebih parah lagi komplikasinya ya, komplikasi ke pembuluh darah dan lain sebagainya. Jadi ingat, harus kita jaga, selnya harus kita regenerasi supaya kita terhindar dari long COVID. Apalagi ditambah virus-virus baru yang saya sebutkan. Ya, pada studi Lee et al. Ya terhadap pasien rawat inap COVID-19 menunjukkan bahwa 42 pasien yang mengalami ketosis ya, atau pembentukan keton, badan keton pada kencing manis ya, 27 pasien diantaranya tidak memiliki diabetes. Bayangkan, nah 42 pasien kena COVID, berarti 27-nya itu nggak punya DM, tapi terbentuk unsur-unsur dari di dalam darah, unsur-unsur yang berkaitan dengan penyakit kencing manis. Nah, itu berarti menyimpulkan bahwasanya COVID juga bisa mencetuskan orang terjadinya kencing manis. Hati-hati ya, ini sudah dilakukan penelitian. Sementara itu dari 5 pasien yang mengalami ketoasidosis, 2-nya tidak memiliki riwayat diabetes. Nah, ini 5 pasien yang ketoasidosis adalah komplikasi yang salah satu komplikasi terberat diabetes ya. Dari 5 orang yang kena ketoasidosis ya, dia komplikasi yang parah dengan diabetes, itu 2 orangnya itu nggak punya riwayat kencing manis, kawan-kawan. Nah, bayangkan, hati-hati ya. Jadi kawan-kawan jaga kondisi, jaga sistem imun, jaga usus ya, kemudian pastikan regenerasi sel terbentuk dengan baik ya. Infeksi COVID-19 diperkirakan meningkat laju pemecahan lemak dan juga menginduksi ketosis ya, yang akhirnya dapat menyebabkan ketoasidosis. Ini prosesnya ya. Adapun juga hipotesis lain, ada efek diabetogenik ya di COVID-19 ya. Nah, itu ya salah satu penyebab kenapa infeksi COVID bisa menyebabkan kencing manis. Nah, kesimpulannya kawan-kawan ya, ringan ya, tetapi cukup menggambarkan bagaimana bahayanya long COVID kalau misalnya kita nggak menjaga mulai dari sekarang ya. Nah, kesimpulannya terdapat banyak laporan tentang efek jangka panjang COVID-19 ya pada pasien yang telah pulih ya dari infeksi akut ya. Jangan senang dulu ya kawan-kawan, sudah pulih dengan COVID ya, tetapi ada studi bahwasanya ada gejala yang menetap diakibatkan kerusakan sel yang persisten dan harus diganti ya. Nah, efek jangka panjang ini dikatakan tidak hanya terjadi pada pasien yang mengalami gejala berat ya pada saat fase akut, tetapi juga gejala ringan sedang. Bahkan ada tanpa gejala juga bisa menyebabkan kerusakan sel yang mengakibatkan permasalahan yang kita sebutkan tadi. Nah, efek jangka panjang yang paling umum dirasakan adalah kelelahan. Nah, jadi ingat kawan-kawan, perbaiki kondisi tubuh. Kalau misalnya kita mudah lelah dibandingkan sebelum COVID, berarti memang kita masih ada gejala COVID yang menetap di dalam tubuh kita. Ya. Nah, kemudian ada misalnya batuk. Ya, batuk dahaknya kok nggak enak, kok batuk nggak sembuh-sembuh, hati-hati. Kemungkinan juga masih ada gejala menetap di saluran pernafasan. Ya. Kemudian bahkan sampai sesak nafas ya, hati-hati. Nah, kemudian ada gangguan kardiovaskuler, tadi ya miokarditis, hati-hati. Jadi gejala long COVID juga bisa memperparah kondisi penyakit jantung atau ada peningkatan resiko orang normal terjangkit penyakit jantung ya, lebih spesifiknya miokarditis. Nah, kemudian ada gangguan juga neurologis ya, kita ngelek, kita diajak ngomong nggak nyambung ya, kemungkinan sel
di otak kita rusak. Apalagi kita tahu ya di slide sebelumnya, di presentasi dulu ya di dokter-dokter sebelumnya, sel otak kita dalam tiap hari itu akan rusak 190.000 ya kalau nggak salah ya, dan harus kita ganti. Nah, ditambah kena COVID ya, nah, udah apalagi makin tua ya, makin nge-lag. Nah, jadi ditambah COVID, kerusakan sel otak semakin banyak, dan itu wajib diregenerasi ya kawan-kawan. Nah, terus kemudian ada gangguan metabolik. Hati-hati tadi pasien-pasien yang mengalami kencing manis ya. Orang yang sehat pun bisa tadi ya dari studinya bisa kena efek samping yang berat dari diabetes, padahal sebelumnya dia nggak punya riwayat diabetes ya. Hati-hati, dengan long COVID ini bisa menyebabkan peningkatan resiko terjangkitnya diabetes mellitus ya. Sel-sel juga harus kita, artinya sel-sel kemudian kualitas darah juga harus kita tingkatkan ya. Antioksidan kita perbaiki, kemudian regenerasi sel harus kita perbaiki, usus kita perbaiki ya, sistem imun kita perbaiki. Nah, efek jangka panjang ini diduga berkaitan dengan inflamasi ya. Jadi ini inflamasi adalah reaksi sistem imun sebenarnya untuk mempertahankan tubuh kita supaya melawan virus ya, atau melawan zat-zat patogen, alergen dan sebagainya. Tetapi infeksinya ini virusnya menetap dalam tubuh sehingga inflamasi terus-menerus. Salah informasi terkait sistem imun. Nah, jadi sistem imun juga harus kita perbaiki di era long COVID saat ini ya. Nggak cuma regenerasi, sistem imun juga harus kita perbaiki. Kenapa? Karena sel virus itu masih ada di dalam tubuh, misalnya ada, atau sisa-sisa patogen, sisa-sisa zat virus yang masih ada di dalam tubuh, tetapi dia menghasilkan reaksi inflamasi di dalam tubuh, sehingga rusak terus. Jadi kesimpulannya seperti apa? Sistem imun diperbaiki supaya nggak salah, inflamasinya juga bisa terkendali, kemudian sel yang rusak bisa kita regenerasi. Ya. Bahkan ini ya, selanjutnya ada kerusakan organ, kemudian efek non-spesifik dari perawatan selama fase akut, serta penyakit komorbid yang sudah ada jadi semakin parah. Ya, itu ya cukup ngeri ya kawan-kawan ya, COVID ya. Jangan senang dulu kata Mas Angga tadi, yang nauzubillah min dalik ya, kalau misalnya zaman dulu kita mengulang jangan sampai, tapi tetap kita nggak boleh berpuas diri, tetap jaga kondisi, apalagi yang kawan-kawan di cuaca nggak bagus ini, kemudian kawan-kawan memutuskan untuk liburan di tempat-tempat yang memang kerumunan banyak, tetap jaga kesehatan, jaga tetap gunakan masker dan jaga kebersihan tangan. Oke, ya. Jadi gimana kawan-kawan? Untuk pertama tipsnya, jadi jelas ya, pola hidup kita harus kita perbaiki ya. Dimana pola hidup yang baik itu akan menghasilkan long life ya, long life stability of health ya. Jadi dengan pola hidup yang baik kita bisa menstabilkan atau memastikan bahwasanya tingkat kesehatan kita jauh lebih baik dan juga lebih tahan lama. Nah, itu tadi ya. Kan tadi disampaikan bahwasanya Mas Angga tadi, Dok, kalau misalnya setelah konsumsi kan kemarin 3 bulan udah enak dok, terus kemudian nggak konsumsi lain, boleh nggak dok? Boleh ya, karena pada dasarnya ini kalau kawan-kawan konsumsi AFC ya, subbarasio fusi, pada dasarnya dia itu bukan obat, dia nutrisi kayak makanannya tapi makanan super ya. Kalau kita nggak makan, mungkin tidak terjadi regenerasi yang luar biasa, ya, tetapi tidak menyebabkan kerusakan. Nah itu dia kawan-kawan ya. Jadi kuncinya kalau misalnya kawan-kawan untuk sementara stop, it's okay, nggak apa-apa. Tapi jauh lebih baik kita menjaga, karena itu tadi ya, long COVID masih berjalan, virus-virus lain juga bisa masuk, kemudian kita juga menjaga pola hidup juga mungkin belum maksimal, sehingga kita perlu bantuan nutrisi yang baik, sehingga kita bisa mempermudah tubuh kita untuk regenerasi, sistem imunnya juga jauh lebih bagus, kemudian ususnya jauh lebih bagus, kemudian kualitas darah jauh lebih bagus. Ya itu ya kawan-kawan, menjawab tadi apa yang disampaikan Mas Angga tadi di awal-awal ya. Oke, jadi gimana? Ya udah, perilaku sehat yang pertama jaga pola makan ya kawan-kawan ya. Makan dengan bijak, jelas ya. Pilih karbohidrat yang kompleks, ya, hindari yang putih-putih ya kawan-kawan, apalagi di pagi hari sarapan ya. Jadi
pilih-pilih karbohidrat kompleks yang indeks glikemiknya lebih rendah ya. Jadi seperti biji-bijian ya, beras merah, kemudian gandum, roti gandum ya, kemudian oatmeal itu kalau misalnya paling bagus untuk sarapan ya kawan-kawan ya, atau protein ya untuk sarapan ya, nanti kita akan bahas protein ya. Jadi kawan-kawan sudah milih makanan yang karbohidratnya kompleks ya. Nasi bukan karbohidrat kompleks ya kawan-kawan ya. Nah, ingat kemarin di presentasi saya sebelumnya kita ada namanya ini glukos ini ya, apa namanya, keranjingan gula ya, keranjingan gula kalau bahasa bahasa awamnya keranjingan gula, di mana semakin kita makan manis semakin kita menggebu-gebu untuk makan terus. Nah, salah satunya manis atau karbohidrat itu nasi. Jadi kita orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu nggak seperti makan. Nah, itu salah. Itu sudah masuk kategori keranjingan gula ya. Glucose craving ya. Glucose craving ya. Jadi keranjingan gula. Kalau misalnya kita sudah bisa memanage bahwasanya kita memanage berapa takaran nasi yang kita makan, itu kawan kan sudah hilang ya. Jadi udah kondisinya udah sehat ya. Nggak keranjingan gula. Nah, ke luar negeri pun jadi enak ya. Kalau nggak makan nasi ya, nggak makan. Nah, itu orang Indonesia ya kawan-kawan. Tetapi rubahlah itu, cari karbohidrat yang kompleks. Oke, selanjutnya protein ya penting ya, jelas protein akan penting ya. Tapi kita lihat ya protein-protein yang memang tidak menyebabkan alergen. Nah, protein di AFC ini itu lebih kecil ya, lebih ukurannya peptide ya, nano size ya. Jadi tidak menyebabkan alergi ya, sangat minim ya menyebabkan alergi, karena protein-protein alergen itu biasanya berat molekulnya atau molekulnya itu besar ya, molekulnya besar, kemudian kita kurang probiotik, kemudian terjadi iritasi di usus ya, sehingga menyebabkan alergi atau mencret atau gejala-gejala lain terkait intoleransi ya protein. Biasanya berat molekulnya tinggi ya. Nah, jadi di AFC Subaraceutsucus itu berat molekul ukurannya itu nano size ya. Jadi menjawab pertanyaan kawan-kawan yang khawatir terkait konsumsi AFC ini kan termasuk protein, apakah dia mudah menyebabkan alergi? Jawabannya sangat jarang ya, karena nano size. Bahkan pengobatan di rumah sakit Ibu Dana, di rumah sakit saya, untuk bayi-bayi yang alergi susu ya, dicari susu yang proteinnya rantai kecil. Nah, rantai kecil yang molekulnya kecil-kecil sehingga tidak alergi. Nah, ini lebih lagi nano size ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya jaga makanan yaitu lemak sehat, ya jelas ya, lemak-lemak jangan sampai minyak gorengnya diulang ya, kemudian makanan-makanan yang berminyak-minyak jangan dihangatkan lagi ya, digoreng lagi, hati-hati sering tuh ya. Jadi makan, kalau masak kalau bisa masak secukupnya aja sekali makan. Jangan nanti di malam atau siang atau sore dihangatkan lagi, digoreng lagi, hati-hati ya, jangan ya. Oke, selanjutnya serat juga penting ya untuk membantu pergerakan usus sehingga sampah tidak menetap di usus, sehingga sampah-sampah enggak diserap ya, menyebabkan darah jadi kotor. Selanjutnya vitamin, mineral jelas ya, di buah-buahan paling banyak. Jadi ingat tetap konsumsi vitamin ya dari sayur-sayur buah-buahan ya. Di Utsukushi ada resveratrol ya, ada pineapple ya, ada nanas. Nah, di situ sudah ada ya, ada kandungan vitamin, bahkan antioksidannya tinggi ya kawan-kawan. Oke, lanjut. Nah, ini antioksidan perlu juga untuk membantu hati untuk menetralkan atau mendetoks sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam sel, bahkan di dalam darah, sehingga radikal bebas berkurang. Radikal bebas ini ingat, dia penyebab kerusakan sel ya, yang lemak, yang lipoprotein ya, yang mengantarkan oksigen ya, mengantarkan nutrisi. Kalau ketemu oksidan ya, radikal bebas, lipoprotein atau lemaknya bisa jadi jahat. Nah, kalau
oksidasinya kita tanggulangi dengan antioksidan, maka intinya kerusakan dari lemak, kemudian kerusakan dari pembuluh darah, atau kerusakan-kerusakan lain bisa kita cegah. Ya. Penting juga, makanya di dalam subarasi dan ucukusi antioksidannya ngeri kawan-kawan. Ya, antioksidannya ngeri, bahkan setara minum 1,5 galon jus tomat. Ya, oke. Kemudian probiotik ini juga lebih ngeri kawan-kawan. Nah, kenapa? Probiotik ini sangat dibutuhkan, di mana ada beberapa protein-protein yang dihasilkan oleh probiotik ya, dicerna dulu, dibantu dicerna dulu oleh probiotik, kemudian mudah diserap ya, salah satunya triptofan ya. Nah, diserap oleh usus sehingga usus lebih mudah mengabsorpsi nutrisi ya. Nah, kemudian juga bisa menangkal bakteri-bakteri jahat yang ada di usus ya, bisa membersihkan usus ya, sehingga di usus tidak terjadi peradangan ya, nggak terjadi leaky gut ya, sehingga ingat di usus itu kawan-kawan sistem imun ya dipakai usus itu 70%. Kalau usus kita kotor, sistem imun kewalahan. Di tempat lain juga bisa berkurang pertahanannya di kulit, di mata, di mana ya, di kulit, di mata, di tempat-tempat lain itu sistem pertahanannya bisa berkurang ya, karena dihabiskan di usus ya. Jadi penting kita harus menjaga usus ya. Salah satunya dengan konsumsi probiotik. Nah, di AFC ingat ya kawan-kawan, ada Utsukushi ya, ada Utsukushi Gold ya, bahkan setara sama minum setara ya, probiotiknya setara 1.000 botol minuman Ye ya, minuman probiotik dari Jepang itu setara dengan 1.000 botol minuman Ye tersebut ya. Nah, luar biasa ya kawan-kawan ya untuk menjaga kesehatan kita. Lanjut. Nah, tetap kawan-kawan ya, di mana oksidasi kekentalan darah, oksidasi berlebihan, dan yang lain metabolisme di dalam tubuh kita erat kaitannya dengan minum air. Ya. Apalagi kawan-kawan yang duduk lama ya, duduk lama nih kayak saya ini kan duduk lama nih, 1 jam kan harusnya berdiri. Nah, ada satu organ namanya diskus intervertebralis ya, atau bantalan tulang belakang, dia itu sangat peka terkait masalah air. Nah, jadi kenapa orang yang duduk lama kemudian kurang minum sakit pinggang? Nah, di situ bantalan dari tulang belakang itu mengeras. Nah, itu sehingga menimbulkan sakit. Nah, dengan kita minum airnya kurang, gampang sakit pinggang. Nah, dengan air ini aja langsung ke organ kawan-kawan. Nah, air juga sangat membantu kualitas di dalam darah, kualitas di dalam usus ya. Jadi ingat tetap kawan-kawan untuk menjaga kesehatan minum air putih ya. Oke, kemudian gizi seimbang ya jelas. Nah ini tadi kurangi gula, kurangi garam ya. Udah, kalau mau jaga kondisi kita kurangi gula, kurangi garam. Bahkan kalau saya no sugar ya, no tidak gula sama sekali. Kalau minum apa tanpa gula ya. Garam karena ada masakan, oke. Yang masak kan karena bukan saya, tidak saya nggak bisa menghindari garam, tapi saya bisa membatasi. Tapi kalau gula ya saya batasi makanan karbohidrat yang simplek ya kayak gula pasir ya, manis-manis, roti manis dan sebagainya. Kemudian nasi hangat ya. Nah, itu saya benar-benar hindari ya. Oke, selanjutnya nah ini porsi makan ya. Sebelumnya saya pernah terangkan ya. Ini ingat ya, kita makan sarapan mungkin di jam 9 ya. Nah, makanannya protein dan karbohidrat kompleks. Kemudian di sela-sela makan siang boleh kawan-kawan snack ya, sehingga sehingga dengan konsumsi snack kita nggak lapar kali di siang. Nah, kalau lapar kali makannya nggak beraturan ya. Jadi sebaiknya makan dikit-dikit tapi sering. Itu yang lebih utama. Jangan sampai makan sekali makan langsung banyak. Nah, kalau makan sekali banyak penyakitnya banyak ya. Salah satu yang dikhawatirkan distensi dari lambung. Lambung akan gampang rusak kalau misalnya kita makan langsung kenyang ya. Lambung gampang tipis ya dan gampang luka, kemudian gampang reflux. Ya. Jadi saran ya ini makan ya jam 9 makan, kemudian jam 10-11 ada snack, kemudian jam 12 boleh makan nasi. Nah, di sini makan siang boleh makan nasi ya jam 12 sampai jam 2, kemudian ada snack buah,
Kemudian makan malam juga karbohidrat kompleks dan sayur-sayuran buah-buahan. Nah ini kawan-kawan bijak ya. Selanjutnya makanan yang bijak ya, variasi beragam makanannya. Nah itu dari makanan selesai. Kemudian kawan jangan lupa olahraga teratur 150 menit per minggu. Oke. Kemudian hindari merokok, hindari alkohol ya. Kemudian cukup tidur ya. Dimana itu tadi ya, tidur memperbaiki pergerakan usus, memperbaiki kualitas usus, memperbaiki hormon, memperbaiki mood, kemudian detox di hati juga berjalan dengan baik, 500 fungsi hati juga berjalan dengan baik ya, dengan cukup tidur ya. Penuaan juga bisa dihambat karena hormon-hormon seperti endorfin itu keluar pada saat deep sleep ya. Jadi penting juga kawan-kawan walaupun kerja, walaupun begadang, walaupun di sesi-sesi liburan, tetap kawan-kawan harus bisa jaga tidur ya. Nah, kurangi stres ya dengan cara kalau saya Muslim mungkin ibadah, kalau agama lain mungkin Nasrani ke gereja ya, lebih menenangkan diri, kemudian boleh ditambah meditasi, yoga dan aktivitas relaksasi lainnya ya, di mana stres juga berbahaya untuk tubuh kita ya, apalagi di kerjaan yang banyak stres ya, harus kita netralkan. Nah, kenapa? Stres itu meningkatkan kortisol. Kortisol di awal bagus, tapi kalau kelamaan kortisol akan bahaya, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan curah jantung, meningkatkan metabolisme glukosa, sehingga gula darah meningkat. Nah, itu ya kawan-kawan, kalau kita stres, apalagi stres terus-terusan ya, hati-hati, gampang sakit, selnya gampang rusak, pembuluh darah kotor, dan pergerakan usus juga terganggu dengan adanya stres. Ya. Oke, rutin ya kawan-kawan, rutin periksa kesehatan ya, dimanapun kawan-kawan berada, segera konsultasi ya. Kalau misalnya ada sakit, pastikan sakitnya jangan larut-larut. Kenapa? Kalau sakit terus-terus kemudian jadi penyakit kronis, hati-hati bisa menyebabkan potensi kanker kawan-kawan. Oke, lanjut ya. Nah, hindari penggunaan narkoba, kawan-kawan, hindari ini ngeri ya. Di mana negara-negara tertentu sekarang untuk menghancurkan negara lain itu ada perang narkoba kawan-kawan. Memang sengaja dikirim narkoba di suatu negara tertentu untuk merusak ya. Nah, hati-hati jangan sampai lingkungan keluarga kita, lingkungan kita terjebak di dunia narkoba ya. Oke, selanjutnya praktek kebersihan tadi ya, ingat pakai masker, kemudian cuci tangan ya, sangat membantu kita ya untuk mengurangi penyebaran bakteri atau virus ya. Oke, sosialisasi juga. Nah, di AFC ini juga salah satunya ini kawan-kawan, support sistemnya bagus. Kita saling berinteraksi, kemudian saling konsultasi, kemudian diskusi. Ini juga bisa meningkatkan ya hubungan psikologis kita ya. Jadi meningkatkan kesehatan juga ya. Nah, healing ya. Kalau Mas Angga tadi bilang healing ya. Healing salah satunya kita berinteraksi dengan orang lain, teman, kerabat, saudara ya. Kemudian komunitas ya di ISC ini juga. Terus kemudian pencegahan ya kawan-kawan juga. Nah, kemarin sempat ada isu ya, vaksin disusupi mRNA tertentu yang bisa merusak ya, hati-hati, kita selektif dan kita selektif adanya vaksin, tapi tetap pada dasarnya vaksin membantu kita. Nah, kalau saya sarankan untuk vaksin yang untuk ibu-ibu ya, karena kanker serviks ini cukup tinggi ya, jadi saya sarankan untuk vaksin kanker serviks kalau ada dana ya segera dilakukan ya, karena nggak terlalu mahal untuk mencegah terjadinya kanker serviks ya, dengan cara imunisasi salah satunya. Oke, selanjutnya hindari duduk terlalu lama, 1 jam sekali. Kalau Mas Angga nih di kantor misalnya atau kawan-kawan lain kan kerjanya di kantor duduk. Nah, setiap 1 jam kawan-kawan harus melakukan peregangan. Kalau enggak nih lutut sakit, pinggang sakit, dada sakit, semua nih sakit-sakit semua. Nah, karena aus, sendi-sendinya aus ya, kemudian ototnya gampang lelah dan lain sebagainya banyak ya. Jadi kawan-kawan setiap 1 jam sekali jangan lupa melakukan peregangan kalau kita aktivitasnya hanya duduk. Oke, liburan, ini istirahat ya. Tapi tetap ingat, tetap jaga kondisi kesehatan ya. Tetap butuh juga healing ya untuk meningkatkan. Bahkan di suatu perusahaan atau di perusahaan di luar negeri itu mewajibkan karyawan itu healing ya. Setelah healing, performance-nya bagus, kemudian motivasi kerja juga akan meningkat. Nah, itu salah satu
fungsi dari figur ya. Oke, nah jadi itu ya tips untuk pola hidup sehat. Nah sekarang kita kaitkan dengan AFC ya, dimana ingat AFC ini targetnya salah satunya sel. Sel yang sehat akan menyebabkan jaringan sehat. Jaringan sehat menyebabkan organ sehat. Nah jadi kalau udah kerusakan organ, ingat organ itu dihasilkan ya, dibentuk dari beberapa jaringan. Jaringan itu dibentuk dari jutaan miliaran sel. Nah, kalau udah organ rusak, untuk memperbaiki organ butuh waktu ya, nggak bisa instan. Organnya udah rusak butuh waktu ya. Jadi konsumsinya memang disarankan kalau kawan-kawan sakit itu memang disarankan konsumsinya terus menerus, dipastikan terus menerus. Kalau misalnya supaya kuat, kawan-kawan jalankan bisnisnya. Karena bisnisnya ini, alhamdulillah, saya terima kasih kepada Pak Ernest dan Pak Nikel dan kawan-kawan di AFC, Pak Niko ya, semualah orang-orang yang di AFC Life Science. Karena saya lihat sejarahnya, sistem ini dibentuk memang untuk mempermudah kita, di mana kita bisa sehat dan untuk keuntungan perusahaan tuh nomor 2 kawan-kawan. Lebih ke keuntungan kita luar biasa. Kemarin saya melihat biografi, kemudian perjalanannya, dan itu nggak salah kawan-kawan pilih di AFC karena tujuannya sangat mulia untuk kebaikan kita. Ya, nggak cuma semata-mata keuntungan bisnis untuk perusahaan ya. Kalau enggak, mungkin sistemnya nggak seperti ini. Ini sistem yang dibentuk sangat memudahkan kita kawan-kawan ya. Jadi apa kesimpulannya? Jadi kalau misalnya organnya sudah sakit, kawan kan ingat tetap konsumsi ya. Jalankan bisnisnya supaya organnya bisa regenerasi dengan baik, sehingga kalau udah regenerasi organnya bisa kita turunkan atau bisa kita hentikan. Nah ya, nah tinggal tergantung kita lihat kebutuhan kita. Karena dia kayak makan ya, kayak nutrisi, kayak makan. Makanan tapi makanan super. Kalau kita makan tubuh langsung ngebus bagus. Kalau kita nggak makan tidak menyebabkan suatu penyakit ya kawan-kawan. Tetapi kalau misalnya ada penyakit, jadi kerusakannya nggak bisa diganti gitu tuh. Regenerasinya nggak bisa diganti kalau kita nggak konsumsi AFC. Itu aja ya konsepnya di situ. Jadi sel yang sehat adalah sel yang memiliki integritas ya, strukturnya bagus ya. Dinding selnya bagus, ya itu ya harus kita pastikan. Kemudian fungsinya berjalan dengan baik ya, kayak sel beta pankreas, penghasil insulin ya, dipastikan selnya itu berfungsi. Kemudian reproduksi terkendali. Kenapa? Kalau nggak terkendali bisa produksi terus-menerus, bisa menjadi kanker. Ada beberapa mutasi genetik yang menyebabkan produksinya terus-menerus tidak bisa direm, sehingga terjadi kanker. Nah, kemudian respon terhadap sinyal. Kemudian contoh selnya ini ada sinyal insulin, sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel, darahnya gulanya bisa dipakai di sel. Nah, ini berjalan respon terhadap sinyal. Kemudian ini kemampuan memperbaiki diri, regenerasi ya. Dipastikan kalau misalnya dia tidak bisa meregenerasi, selnya akan rusak, selnya nggak sehat. Kemudian ketahanan terhadap stres ya, baik stres internal ya terjadi oksidasi maupun stres dari luar, infeksi dan lain sebagainya. Ini ya syarat-syarat sel yang sehat. Oke, nah ini konsepnya harus seimbang ya, di mana ini oksidan dilawan antioksidan. Virus, bakteri, patogen dilawan dengan sistem imun ya. Nah itu ya, sehingga nanti sel jika terjadi keseimbangan, maka sel akan tetap baik. Nah gimana dok kalau nggak seimbang? Nggak seimbang misalnya contoh, nah infeksinya lebih tinggi. Nah kalau oksidasinya lebih tinggi, infeksinya lebih tinggi, selnya rusak. Nah jangan khawatir kawan-kawan ya. Jadi di posisi kita, kondisi tubuh kita sehat, kita harus jaga supaya seimbang atau oksidasi, antioksidan, kemudian sistem imun kita bagus sehingga tetap kita sehat. Terus kemudian bagi kawan-kawan yang sudah sakit, tenang ya. Gimana caranya kalau misalnya sudah sakit? Nah, dipastikan sel yang pasti, kawan kan harus memastikan sel-sel yang rusak ini harus diregenerasi jadi sel yang baru, dan ini membutuhkan nutrisi. Nah, ini konsepnya ya. Jadi sel yang rusak atau kawan-kawan yang sudah sakit atau keluarga yang sudah sakit, ingat perlu diregenerasi. Regenerasi itu membutuhkan nutrisi kawan-kawan, sehingga regenerasi bisa berjalan dengan baik. Apalagi regenerasi di AFC ini ya, Subarasi, lebih nutrisinya ke pabriknya ya, stem cell-nya, dan itu lebih luar biasa. Oke.
Nah ini saya kaitkan terkait semua ya. Tadi mungkin pembahasannya bisa di dalam materi ya dari tema yang disampaikan Mas Angga. Nah, secara konsep yang cukup mudah, kawan-kawan jika mau sehat ya, jika mau sehat kawan-kawan ingat yang pertama jaga usus, jaga apa yang kawan-kawan makan ya. Tadi udah saya terangkan gimana caranya. Nah, jaga usus. Yang kedua, jaga darah. Nah, darah itu juga memiliki peran vital di dalam kesehatan kita ya. Nah, selanjutnya apa? Jaga sistem imun ya, di mana sistem imun kita juga sangat penting. Nah, apalagi di usus ya, sistem imun dihabiskan usus itu 70%. Nah, kemudian selanjutnya apa? Jaga regenerasi sel yang rusak harus diganti dengan baik, apalagi kalau sudah kawan-kawan terjadi penyakit dan itu harus diregenerasi. Nah, kalau ini semua ada, insya Allah kita akan sehat, kawan-kawan ya. Oke. Nah, ini secara keseluruhan ya. Jadi udara masuk ke paru-paru ya, kemudian masuk ke aliran darah. Nah, bisa mempengaruhi ke semua. Jadi arah masuk penyakit juga bisa melalui darah, melalui udara. Ya, hati-hati. Contoh kayak merokok, polusi yang sebelum-sebelumnya sudah dibahas ya, itu juga bisa langsung mempengaruhi kualitas darah, bahkan kualitas paru-paru, kemudian kualitas darah. Ingat, jadi apa yang kawan-kawan hirup juga berpengaruh terkait kualitas darah. Kemudian makanan nih mempengaruhi kualitas usus, kemudian masuk ke dalam darah, dialirkan ke seluruh tubuh, bisa rusak ya. Kalau darah kita nggak jaga, seluruh tubuh kita bisa rusak ya. Nih sel rusaknya, dimana sel rusak harus diregenerasi oleh stem cell ya. Kemudian nanti juga kerusakan, hati-hati kalau sel rusak kronis terus menerus ya, sel rusaknya rusak diganti, karena misalnya contoh nih ngerokok terus, selnya rusak, diregenerasi sel dirusak lagi. Kadang-kadang bisa salah. Nah, kalau misalnya kerusakan kronis nggak disembuhkan secara total, bisa menyebabkan autoimun atau kanker. Nah, ini ya konsep praktis saja buat kawan-kawan ya. Nah, jadi ingat kawan-kawan. Nah, oke, konsep menyeluruh ya, saya terangkan subarasi itu sangat menjaga kualitas darah. Ingat ya, di dalam darah tadi ada antioksidan ya tertinggi ya, ada L-glutathione, bahkan ada fluid flow ya, di mana menjaga kualitas darah dengan cara meningkatkan antioksidan di dalam darah. Nah, kemudian ada lagi salmon ovary peptide ya. Nah, di mana dia langsung nih menutrisi stem cell untuk regenerasi. Nah, dua pilar di SOP subarasi itu yang 4 pilar tadi ya, yang 4 pilar tadi yang saya sampaikan tadi, di subarasi akan mengindus ya, memastikan kualitas darah kita bagus, regenerasi sel kita bagus. Nah, ini ya kawan-kawan ya. Nah, terus apalagi dok? Oke, satu lagi kombinasi yang sangat luar biasa, Utsukushi ya. Bahkan sekarang Utsukushi Gold ya. Nah, di mana ingat hampir 100% penyakit itu disebabkan oleh usus ya, atau diinduksi oleh usus, atau dipengaruhi oleh usus ya. Nah, jadi dengan kita konsumsi Utsukushi, usus kita kualitasnya bagus. Ya. Nah, kemudian tadi kan ada 4 pilar. Pilar yang keempat, sistem imun. Nah, menutrisi natural killer cell yang akan memastikan bahwasanya untuk kanker, tumor tidak terjadi. Nah, itu 4 pilar ya kawan-kawan. Nah, ini apalagi sekarang disempurnakan. Orang Jepang suka menyempurnakan ya, suka eksperimen, diperbaiki, ditingkatkan, di studi orang Indonesia penyakit-penyakit apa saja, dan akhirnya bahkan ada R&D sendiri ya, dana dari Jepang untuk penelitian penyakit-penyakit apa saja yang terbanyak di Indonesia, langsung dibuat suatu produk penyempurna dari Utsukushi ya. Dan luar biasa, memang orang Jepang hebat, saya akui sangat orangnya memiliki integritas, jujur, kemudian inovatif. Nah, luar biasa. Jadi kita nggak salah pilih ya untuk produknya. Oke. Nah, konsep, nah ini kawan-kawan sedikit, ini Dokter Cahyono, Dokter Cai. Nah, ini saya manggilnya Dokter Cai.
Beliau ahli naturopati, ya hebat ya. Dia tanpa melakukan obat medis ya, tapi dengan obat herbal, hanya obat herbal. Tapi kalau saya pengobatan holistiknya saya kombinasi medis, nutrisional ya. Jadi diterangkan oleh Dr. Cahyono, semua itu penyakit berawal dari usus ya. Usus harus kita jaga. Ini videonya mungkin. Semua penyakit berasal dari dua sumber. Nah, secara fisik ya, kita bicara fisik dulu. Nah, ini mungkin suaranya ya. Intinya jaga usus ya. Nah, itu nanti saya share ya di Mas Angga biar nggak panjang. Oke. Nah, ini lihat. Nah, kalau misalnya usus ya, ada penyakit kemarin pernah saya paparkan videonya, ada penyakit artritis ya, GOT, asam urat, sakit di lutut ya, asam uratnya tinggi. Kita lihat ususnya kotor banget ya. Berobat ke dokter, diobatin asam uratnya membaik, tapi bulan depan kambuh lagi. Karena kenapa? Sumbernya di usus belum ditangani ya. Harus dibersihkan dengan apa? Perbaiki pola makan, tidur yang baik, olahraga, dan konsumsi probiotik ya. Konsumsi usus ya. Nah, ini konsep ya kawan-kawan. Konsep kenapa kok probiotik sangat penting? Nah di sebelah kiri saya itu usus yang bagus, di mana bakterinya ini sedikit, kemudian banyak juga bakteri baik ya. Bakteri baik melawan bakteri jahat, sehingga sedikit ya. Kemudian ada protein-protein besar yang nggak bisa dicerna dulu oleh bakteri baik, sehingga mudah diserap. Nah, sehingga patogen-patogen yang misalnya merangsang sistem imun itu yang masuk sedikit. Nah, di sini ya sebelah kiri tuh, sistem imun tidak terangsang dengan sangat besar. Nah, jadi sistem imun kita nggak kecapean ya kawan-kawan dengan menjaga usus. Nah, kita lihat sebelah kanan kawan-kawan, nih bakteri jahatnya banyak, bakteri baik nggak ada, kemudian terjadi peradangan usus, kemudian sehingga bakteri jahat atau virus bisa langsung masuk kawan-kawan, atau zat-zat yang racun yang harusnya nggak masuk bisa langsung masuk ke pembuluh darah, penyebab penyakit ya. Hati-hati, di usus harus kita jaga ya. Nah, ini lihat, sistem imun sangat banyak ya. Nah, kalau sangat banyak, lama-lama kelelahan, lama-lama sistem imun bisa salah kawan ya. Dan hati-hati ya. Ini salah satu keterangan dari kita pentingnya menjaga usus ya. Di sini kalau istilah kerennya leaky gut ya. Sering juga Dr. Trevino kemarin ya leaky gut ya dibahas. Nah, ini salah satu penjelasannya. Oke. Life after the pandemic era has changed drastically. Many people are experiencing negative impacts from the pandemic. Degenerative diseases such as diabetes, heart disease, and stroke are increasing significantly and unnaturally. This is caused by... Nah, ini sudah diteliti ya. Nanti videonya ada di AFC Lab Science YouTube-nya ya, kawan-kawan lihat. Oke. Nah, jadi ingat, ini sudah sertifikasinya sudah safety, halal, dan tidak ada zat nuklir ya kemarin, zat radioaktif ya, karena sudah dicek dulu ya sebelum dipasarkan. Tenang, dipastikan sudah dicek amanannya, sudah bebas radiasi nuklir ya, bebas dari hormon, bebas dari bahan kimia. Nah, ini ya, pestisida, bebas dari pestisida juga ya teman-teman. Nah, ingat ya, hati-hati kawan-kawan, jangan sampai kita seperti ini ya. Kalau udah sakit seperti ini, biaya berapa, psikologis, kualitas hidup kita seperti apa ya, produktivitas kita juga seperti apa ya. Nah, ini jangan sampai kita seperti ini atau keluarga kita seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Angga. Kita akan bahas di tanya jawab. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih Mas Angga. Saya kembalikan ke Mas Angga. Oke, siap. Jadi itu teman-teman untuk penjelasannya. Mungkin sekarang kalau ada yang mau kita tanya jawab sedikit lah, khusus untuk sesuai dengan temanya yang diutamakan. Kalau memang misalkan kiranya kayaknya mungkin sedikit yang bertanya tentang tema, ya nggak apa-apa. Monggo mau yang tanya di luar tema, harusnya nggak apa-apa ya dok ya. Iya. Oke. Jadi itu kesimpulan tadi sempat saya bahas di slide, benar ya. Ini superfood ya.
Ingat, tapi tergantung kebutuhan masing-masing kawan-kawan. Kalau misalnya kita nggak butuh, kita udah bisa menjaga kesehatan, misalnya di stop tidak menyebabkan kerugian di dalam tubuh kita, karena ini nutrisi kayak makanan. Kecuali obat ya, hati-hati. Kita stop obat semau kita itu nggak boleh, karena obat ada sel organ dan ada indikatornya ya, indikator keberhasilan. Nah, kalau nutrisi, Subbarasi Utsuku sih boleh, tetapi sayang, apalagi kalau misalnya kita sakit, regenerasi kita tidak bisa kita pastikan ya berjalan dengan baik, kemudian oksidasi di dalam darah juga kita nggak bisa counter dengan antioksidan dari SOP Subbarasi. Nah, itu Mas Angga. Jadi boleh minum tanpa menyebabkan kerusakan, ya, tetapi kerugiannya kita tidak bisa menjaga lebih baik lagi dengan konsumsi. Itu Mas Angga. Dan yang paling penting kalau dari produk kita ini nggak ada efek samping ya dok ya? Nggak ada, kita nggak mengklaim kesembuhan atau apa gitu loh, tapi kita nggak ada efek samping gitu kan? Betul Mas Angga. Karena mungkin gini deh dok, boleh nggak dok dijelasin? Jadi nggak tahu ya, mungkin kan ini karena kan dokter Islami kan emang udah ahli kesehatan kita bilangnya ya. Kalau saya masih rada awam nih, tapi ada yang beberapa dokter bahkan mungkin bilang kayak namanya kalau kita minum obat ya, obat itu dia nggak menyembuhkan juga, tapi dia meringankan dan bahkan mungkin ada yang bilang dia jadi kayak gini loh dok, kayak mindahin sakitnya, bener gak sih? Kayak misalkan kita pusing nih ya, kita contoh awam aja ya dok, saya pusing nih, saya konsumsi ya udahlah, kita sebut paracetamol, panadol gitu loh yang ada di Indonesia yang sangat terkenal. Ya pusingnya, nyerinya hilang. Tapi mungkin kepindah ke lain, kalau saya terlalu sering mungkin konsumsi panadol atau apa kayak begitu, mungkin nanti ginjal saya yang rusak. Atau mungkin nanti ada apa saya yang rusak. Itu benar nggak sih dok fakta itu? Atau itu opini aja? Betul Mas Angga. Ya ini saya kembalikan ke konsep ya. Saya kalau mungkin mohon maaf ya kalau saya menjawab pertanyaan itu agak panjang ya. Tapi saya berpesan itu memberi konsep. Nah konsep ini. Penyembuhan yang sempurna di dalam tubuh kita adalah self-healing, penyembuhan alami dari tubuh kita. Nah, ingat, contoh aja. Nah, ada healing krisis ya, ada healing krisis di mana dengan kita konsumsi nutrisi yang baik, kita bisa memastikan tubuh kita self-healing. Ya. Contoh nih, pasien datang dengan demam. Nah, demam itu sebenarnya adalah proses yang baik di dalam tubuh untuk melawan virus atau bakteri yang menyerang kita. Nah, dia ada zat-zat tertentu ya, zat-zat kayak prostaglandin, interleukin dan sebagainya, itu menyebabkan panas. Nah, panas ini akan membantu sistem imun kerjanya lebih cepat. Nah, sehingga cepat membunuh bakteri, cepat membunuh virus. Tetapi efek sampingnya, healing krisisnya, gejalanya itu nggak nyaman di dalam tubuh kita, panas. Nah, akhirnya muncullah obat, salah satunya untuk meringankan efek tadi. Nah, pada dasarnya, pada umumnya, sebenarnya obat itu mengurangi atau memberi waktu atau mencegah kerusakan lebih lanjut, sehingga memberikan waktu tubuh kita untuk self healing. Rata-rata seperti itu kawan-kawan. Rata-rata pengobatan seperti itu, mencegah kerusakannya, menjaga gulanya nggak tinggi, sehingga kalau nggak tinggi kerusakan nggak berlanjut, harapannya merangsang juga sel-sel supaya nanti bisa regenerasi dengan baik. Nah ingat, itu tadi konsepnya. Kalau misalnya tidak dinutrisi dengan nutrisi yang untuk regenerasi sel, self-healing tadi, sehingga penyembuhan secara sempurna itu tidak berjalan dengan baik. Itu Mas Angga. Pada dasarnya seperti itu. Jadi kawan kan harus mengerti ya, pada dasarnya kesembuhan itu adalah self healing di dalam tubuh kita ya, yang sempurna ya, sehingga selnya yang rusak itu sempurna sudah regenerasi kembali, sehingga fungsinya juga berjalan, strukturnya dan sebagainya yang tadi saya terangkan. Nah, itu kalau sudah itu terbentuk, akhirnya tubuh jadi sehat. Nah, obat itu untuk mencegah kerusakan ya, supaya tidak berlanjut, efek samping dari self healing juga tidak berlanjut, dan lain-lain ya, organ tertentu supaya enggak terjadi peradangan. Nah, sehingga memastikan self healing berjalan dengan baik. Nah,
lebih baik lagi, disempurnakan lagi dengan nutrisi untuk regenerasi. Nah itu makanya saya sampaikan Subarasi Utsukushi itu pendamping yang bagus banget buat medis kawan-kawan. Pendamping yang sangat bagus karena bisa menyembuhkan secara sempurna, ususnya diperbaiki, darahnya diperbaiki, sistem imun diperbaiki, ya, regenerasi ya terkait sel yang rusak juga bisa diperbaiki. Sehingga efek yang pertama ya, efek cepat misalnya kerusakan-kerusakan dari tubuh kita di stop dulu, ditahan dulu oleh obat-obat medis atau yang lain, kemudian di tubuh dikasih waktu untuk self healing. Nah, dipermudah dengan AFC. Nah, itu Mas Angga. Secara paket komplitnya seperti itu konsepnya. Oke, nah itu menjawab ya teman-teman. Jadi konsepnya itu dulu. Jadi teman-teman harus paham konsepnya dulu. Konsepnya itu kita bukan menjelek-jelekan obat. Semua orang butuh obat. Jadi saya kalau misalkan ada sakit tenggorokan atau apa juga pasti larinya ke obat gitu loh. Enggak cuman yang kayak orang-orang lain di luar sana. Even saya pun, mungkin even dokter Islami pun kalau misalkan sakit ya pasti obat juga ya dok ya. Ada ya maksudnya. Dan emang kalau dokter itu kan emang resepin juga ya karena emang menurut mereka emang butuh obat. Cuman balik lagi, itu kan kalau untuk orang sakit. Sedangkan kan kita nggak ngomongin nih EFT ini untuk orang sakit ya, walaupun banyak orang sakit terbantu, nggak bisa dipungkiri itu. Cuman kita rata-rata pasti brandingnya satu, dan emang kegunaan kita, bahkan dari Jepang pun ngomong, saya lupa lagi itu pas zamannya COVID tuh pernah ada video dari Jepang ya, dari chairman-nya, dari anaknya si yang punya EFT itu saya lupa dah namanya siapa, dia udah ngomong kan, maksudnya yang bagus COVID itu bukan untuk mengobatinya, karena COVID itu lagi itu belum ada obatnya, bahkan sampai sekarang pun belum ada obatnya. Hanya kita bisa mencegah aja dengan vaksin, ya itu aja udah tahu mencegah dengan vaksin. Vaksin itu untuk mencegah gitu kan. Ya balik lagi ya kita baguslah konsumsi ini untuk mencegah. Kira-kira gitu teman-teman. Nah mungkin ini kan nggak ada yang tanya ini, saya tanya satu lagi aja dok sesuai tema ya. Maksudnya gini dok, saya misalkan saya konsumsi nggak rutin. Kita dari tadi bahas ini kita konsumsi secara rutin, konsumsi secara benar lah maksudnya kita konsumsi sehari berapa saset. Tapi ini ada beberapa orang mungkin yang konsumsi ini nggak rutin karena mungkin kan namanya kebiasaan itu kan lama ya dok, baru bisa biasa ya. Nah kita kan mau ganti gaya hidup kan susah karena kan terbiasanya ya gaya hidupnya mungkin berantakan, makan apa nasi 2 porsi ya kan, makan gulai kambing ya kan, atau makan nasi padang pakai tunjang apa gitu. Nah, ini pertanyaannya gini mungkin, kalau misalkan saya konsumsi produk ini ya, let's say entah itu Subarasi atau entah itu Suzuki Gold, nggak rutin. Kayak misalkan sehari kalau saya ingat, oke saya konsumsi 3 kali sehari, contoh. Satu saset. Anggap saya lagi sehat. Terus di besoknya saya lupa, nggak konsumsi sama sekali. Terus di besoknya saya ingat, tapi karena mungkin saya ke kantor, bawanya cuma 2 saset, saya konsumsi 2 saset aja, pulang saya udah lupa. Nggak rutin gitu loh dok, maksudnya ngacak. Itu kira-kira ada efeknya juga, atau nggak ada efek? Atau mungkin sangat, apa ya bilangnya ya, berefek atau enggak, terus kira-kira kalau misalkan ini mencegah saya terkena yang aneh-aneh juga atau enggak gitu loh dok, maksudnya kalau saya konsumsinya tuh nggak rutin gitu. Baik, baik ya. Saya bagi jadi dua ya. Ada efek negatif sama efek positif ya. Nah, jadi yang salah satu dikhawatirkan kawan-kawan kan, dok, kalau misalnya nggak konsumsi apa penyakitnya jadi tambah parah apa enggak dok? Atau berbahaya nggak dok kayak obat ya misalnya. Nah, jadi kalau kita konsumsi ya atau tidak konsumsi selanjutnya ya, itu tidak menyebabkan kerusakan lebih berlanjut ya. Itu konsep pertama yang kawan-kawan dipahami. Jadi kalau kita nggak konsumsi, misalnya tidak memperparah penyakit, tetapi menghambat regenerasi penyembuhannya. Ini kita bahas konsep pertama dulu ya. Kalau sakit ya, tadi belum menjawab pertanyaan Mas Angga. Karena kalau orang sakit itu tadi ya, organnya udah rusak, harapannya memang konsumsinya rutin. Kenapa? Regenerasinya biar terus berjalan sehingga sel
menjadi jaringan, jaringan menjadi organ-organnya jadi membaik, dan itu butuh proses. Kalau misalnya nggak rutin, proses atau regenerasi selnya juga bisa naik turun ya, bisa nggak berjalan secara baik ya, dan efek bagusnya tidak dirasakan. Nah itu yang kasusnya kalau orang-orang penyakit. Terus kalau misalnya nggak minum gimana dok? Sangat disayangkan, sehingga kalau orang yang sakit tidak minum, tidak dilanjutkan, itu sangat disayangkan karena regenerasi sel. Jadi yang misalnya sudah hampir ke peak nih, bisa turun lagi, gitu, bisa turun, sehingga nanti harusnya tinggal sama kayak kita mau gak longsor lagi tanahnya, lagi kondisi yang sakit. Intinya kita harus kejaran. Nah itu satu. Nah terus kalau nggak minum gimana? Sayang, itu aja. Sayang aja. Nah, jadi gimana dok? Jadi jawabannya tetap minum terus dok. Kalau untuk orang sakit iya, saran ya. Nah biayanya dok. Nah jadi kawan-kawan di AFC ini ya, tolong kawan-kawan memang belajar dengan sistemnya. Kawan-kawan akan melihat kemudahan-kemudahannya. Support sistemnya bagus, kemudahannya, dan memang didesain dari Pak Niko, Pak Ernest, Mas Angga, dan kawan-kawan ya, yang semua yang ada di sini untuk memudahkan kita sebagai pengguna saya, user, peminum AFC. Nah itu ya, untuk orang yang sakit. Kemudian untuk orang yang merasa sehat, nah ini ya, karena kita sakit itu kita nggak tahu ya, sehat kita nggak tahu sebenarnya. Yang merasa sehat saja. Nah, yang disampaikan tadi Mas Angga gimana dok? Kalau misalnya minum kemudian nggak rutin gimana? Jelas ada efeknya. Efeknya apa? Sudah ada peningkatan kualitas usus, kemudian ada peningkatan kualitas darahnya, sudah ada perbaikan, sistem imunnya juga ada perbaikan, tetapi dia naik turun, gitu aja, naik turun, ya bagus, kemudian kita nggak jaga pola hidup yang baik, turun lagi kualitasnya, bagus, turun lagi. Nah itu efeknya, tapi nggak sampai gara-gara nggak minum, oh efeknya berkebalikan, malah makin darahnya makin gampang kotor atau ususnya makin gampang kotor, tidak. Jadi itu ya. Jadi kawan-kawan kalau misalnya nggak rutin minum tidak membahayakan. Nah, terus kemudian kalau ada berefek iya, tapi efeknya tidak maksimal. Terus apa yang menjaga? Nah, itu tadi ya, 4 pilar utama usus dijaga karena sistem imun tadi dari usus ya. Nah, kemudian penyakit juga sumbernya dari usus, berarti seluruh penyakit bisa kena ya kalau kita nggak jaga ya. Nah, usus dijaga, darah dijaga ya. Tadi banyak-banyak penyakit metabolik itu berasal dari darah yang kotor ya, oksidasi berlebihan dan sebagainya. Ya, darah diperbaiki, sistem imun, natural killer cell diperbaiki, regenerasi. Nah, itu dari satu kompleks untuk menjaga supaya sel kita sehat, jaringan kita sehat, organ kita sehat ya. Oke, itu ya kesimpulannya, nggak apa-apa nggak minum, tetapi nanti naik turun dan tidak menyebabkan kerugian ya, tapi sarannya memang sebaiknya kita menjaga terus, itu Mas Andi. Jadi maksudnya berarti intinya kesimpulannya itu ya sesuai dengan yang kita lakukan aja ya dok ya. Kalau kita konsumsinya nggak rutin ya artinya juga tubuh kita mungkin regenerasi selnya juga yang nggak sebagus yang orang mungkin rutin, betul, gitu aja ya. Betul Mas Angga, itu intinya. Betul. Oke. Ya ini banyak yang tanya. Iya pertanyaannya, sabar ya. Kalau itu kan yang lewat tema, ini kita yang sesuai tema dulu. Misalnya dari tadi nyari. Ini ada yang mendekati lah. Saya bacain satu. Dok, efek samping apakah penyebab kerusakan sel? Karena kita dipaksa buat vaksin, efeknya dimulai 2 tahun lalu karena kita nggak ada uji klinis 2-10 tahun efek terhadap manusia. Iya. Mengerikan ya pertanyaannya. Mengerikan pertanyaannya nih, peneliti. Tapi boleh mungkin diluruskan lah dok, maksudnya gitu loh dok. Baik. Jadi gini ya kawan-kawan ya. Jadi vaksin itu kan virus yang dilemahkan salah satunya ya. Bahkan ada yang mRNA. Jadi memang ada punya karakteristik dari virus. Nah, tetapi yang virus yang utamanya kan efeknya besar banget ya. Kemudian vaksin kecil banget ya. Jadi tetap ada efeknya. Misalnya
sifat-sifat dari virus juga masih ada, tetapi jauh lebih ringan, jauh lebih kecil. Ya, jadi nggak usah khawatir daripada kita kena virus yang besar, virus yang benar-benar yang bahayanya, bahkan mempertaruhkan nyawa. Nah, nggak sebanding dengan kita efeknya kena virus. Ya, jadi gitu kawan-kawan. Konsepnya dulu sama-sama memang akan berakibat di dalam tubuh kita karena virusnya masuk. Ya, ya setelah vaksin mungkin ada timbul beberapa orang dengan gejala, tapi gejalanya itu jauh lebih ringan dibandingkan kena COVID beneran. Nah, itu ya kawan-kawan ya, kena COVID beneran itu jauh lebih besar daripada kita vaksin. Nah, terus tadi ya, udah paham di poin pertama, kita masuk ke poin kedua. Ingat ya, jadi ada long COVID tadi ya, ada sel-sel yang rusak diakibatkan infeksi virus COVID, bahkan ada vaksin-vaksin tertentu yang memang menyebabkan sel ada yang rusak, tetapi tidak sehebat virus utama yang virus COVID beneran. Nah, tetap ada kerusakan. Nah, di situ kalau kita nggak menjaga, nggak diregenerasi, itu tadi ada gejala-gejala long COVID-nya seperti kelelahan, miokarditis, kemudian batuk lama, kemudian nge-lag ya, otak kita mikirnya agak lambat ya. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya itu ya kawan-kawan, jangan sampai takut vaksin ini takut ya. Kita pelajari dengan ahlinya, kita belajar, yakin, kita lakukan, dan efek samping dari vaksin jauh lebih sedikit dibandingkan virus COVID beneran, tetapi tetap juga bisa berpotensi menyebabkan kerusakan, berpotensi juga menyebabkan long COVID, berpotensi juga sel-sel rusak ya bertahan lama, dan itu harus diregenerasi dengan subarasi utsubusi. Itu Mas. Oke, itu ya teman-teman ya. Ini rada mengerikan soalnya pertanyaannya menyangkut vaksin itu Ngeri-ngeri sedap juga. Menyangkut negara, jadi harus diluruskan. Propaganda. Iya, jadi harus diluruskan. Jadi kalau vaksin itu kan mungkin yang kita tahu ya emang kebijakan pemerintah ya, bahkan mungkin bukan pemerintah Indonesia aja, tapi ada pemerintah negara lain gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin saya paham lah maksudnya. Jadi kayak kita kan sering nih kayak ngeliat di sosmed atau apa kayak begitu ya, mungkin kayak oh iya setelah vaksin saya jadi lebih sering flu, ya kan, jadi lebih sering ini. Pertanyaannya satu, Bapak atau Ibu tahu dari mana jadi lebih sering flu karena setelah vaksin? Bisa aja nggak divaksin juga Bapak sama Ibu tetap aja flu juga gitu loh. Sebenarnya kan balik lagi ke arah situ kan. Maksudnya ya ini kan hanya mindset. Nah, tapi ya udahlah, maksudnya vaksinnya juga bukan kayak saya sendiri atau mungkin bukan dokter Islam sendiri kan, karena rata-rata manusia di dunia ini rata-rata vaksin. Jadi ya udahlah, terima aja gitu loh. Dan emang mungkin kan nggak ada efek yang kayak gimana banget ya, mungkin kayak kalau lebih sering flu atau apa segala macam ya udahlah, flu juga penyakit biasa gitu kan. Kalau saya biasa flu juga ya tidur aja 7 jam 8 jam, minum air yang banyak, minum air hangat atau apa, tidur banyak juga udah begitu bangun udah mendingan gitu kan. Ya itu kalau alaminya gitu. Kalau teman-teman pakai obat yang ringan juga boleh, atau mau konsumsi subautu lebih boleh lagi gitu kan. Sebenarnya gitu aja. Jadi kita harus rubah mindsetnya ya. Kalau nggak mau terus dihantui kayak saya udah vaksin terus saya jadi lebih sering ini ya. Kalau bisa jangan disambungin, tapi kalau nggak bisa ya udah. Itu mindset masing-masing kan, kita nggak bisa rubah gitu loh. Kira-kira gitu ya. Tapi ini Mas Angga, tambahan sedikit Mas Angga, betul boleh, ya? Boleh. Nah, ingat ya, kesehatan kita dipengaruhi oleh stres atau overthinking kawan-kawan. Nah, overthinking, stres juga mempengaruhi kesehatan kita. Jadi itu yang disampaikan Mas Angga betul. Sudahlah, jangan berpikir yang over. Jadi fokus, kita kan ujungnya kan mau sehat. Kalau misalnya mau sehat, ya udah nggak usah overthinking. Kalau overthinking malah ngerusak. Nah, itu ya. Jadi makin salah. Jadi udah vaksin jelas lebih baik dibandingkan virus yang benar, yang nyata, yang masuk ke dalam tubuh. Itu jauh lebih ringan. Dan overthinking dilarang. Sehingga kesehatan kita bisa jauh lebih baik dibanding orang yang overthinking. Oke, itu Mas Angga. Oke. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Saya udah cocok nih intern sama dokter Islam ini. Saya ke Pekanbaru. Resign dari EMC, masuk rumah sakit ya kan, jadi asistennya dokter Islam. Waduh.
Visi misi ya Mas ya. Jangan Mas. Udah, Mas nggak Angga ada. nih, Mas Angga sangat nyaman, maksudnya sangat memfasilitasi ini. Terima kasih Mas Angga. Udah teman-teman, nanti kalau saya kayak gitu teman-teman udah Senin, Rabu, Sabtu udah sendiri aja nanti. Saya nggak ada saya nih. Ya, Mas Angga tuh banyak pujian tuh Mas Angga. Mas Angga pinter banget, Mas Angga pinter banget, keren. Ya itu, thank you Bu Harti. Nah, ini Bunda Harti juga salah satu ini ya teman-teman ya. Maksudnya punya yayasan kanker. Ya, Mulia tuh kalau gitu gitu. Oke. Hmm. Oke, sekarang kita mungkin mulai masuk nih pertanyaan yang di luar tema, nggak apa-apa nih, baru saya mulai ini ya. Hmm, nah ini juga saya Mas Angga maaf di chat boleh. saya dari baik yang nomor 1 maupun yang XL banyak yang belum saya respon kawan. Maaf 2 minggu ini keteteran memang di rumah sakit membentuk sistem baru dan sistem baru ini banyak yang masih awam di stafnya. Jadi mohon maaf kalau saya ada kawan-kawan yang di sini yang belum saya respon untuk chatnya atau teleponnya. Mohon maaf. Insya Allah di tahun baru akan segera selesai sistemnya dan saya bisa juga membantu kawan-kawan secara langsung baik chat maupun telepon. Itu Mas Angga. Iya, oke. Nah, ini ada yang tanya, Pak Dok, kalau pembengkakan ginjal karena penyempitan ureter, apakah bisa disembuhkan tanpa operasi, cukup konsumsi? Nah, untuk Oke. untuk anak kecil usia 3 tahun, tapi belum bisa Nah, jalan, nah, bisa nggak jadi dibantu gini. dok? Nah, jadi gini ya kawan-kawan, ini penting ya. Konsep dari Subbarasi Utsukushi adalah regenerasi. Ya, regenerasi. Nah, kerusakan yang instan kayak tumor, kayak kanker, ya supaya lebih cepat atau kerusakan gini, kita kejar-kejaran antara perusak sama regenerasi. Kalau perusaknya itu tetap berjalan, kita mau sampai kapan konsumsi Subbarasi Utsukushi gitu loh. Bisa kita kebutuhannya bisa 1 pesawat gitu. Apa sanggup kita membutuhkan konsumsi 1 pesawat tadi. Nah, jadi gimana dok? Maksudnya dokter seperti itu. Nah, ingat konsep Subbarasi Utsukushi adalah penyempurna kesembuhan nutrisional sehingga sempurna, sembuhnya itu sempurna. Nah, dan supaya regenerasi ini berjalan dengan baik, perusaknya harus kita stop. Nah, perusaknya ke stop ini contoh kalau tumor, kalau Dr. Previno kemarin nyampaikan kalau kaitannya sama tumor, kanker, tumornya ini kalau bisa dihilangkan aja karena untuk ngejar sampai organnya udah telat kita ngejarnya, ya udah kita percepat, kita ambil sumbatannya biasanya tak gara-gara ini ya, gara-gara infeksi. Kalau anak kecil ya gara-gara ini izin dulu hitannya terlambat, kemudian sering infeksinya terjadi kencingnya keruh, kemudian terjadi batu di ureter, kemudian nyumbat sehingga ginjalnya bengkak ya. Nah, di situ ya batunya kalau misalnya segera dihilangkan ya, boleh dengan obat medis, boleh disinar, boleh dengan dioperasi sehingga nanti kerusakannya berkurang, disempurnakan AFC ya, disempurnakan oleh AFC supaya penyembuhannya sempurna dan sejak di awal dikombinasi dengan medis itu jauh lebih bagus ya. Jadi efek samping dari operasi, efek samping dari pengobatan medis juga bisa berkurang, kemudian efek baik dari pengobatan juga bisa lebih bagus ya. Jadi apa kesimpulannya? Ya, boleh AFC saja, tapi kalau punya modal 1 pesawat ya. Maksudnya apa? Baiknya kombinasi Bu, kita nggak nyari uang di AFC Bu, tapi nyari kesehatan sama-sama kita sarankan yang terbaik ya supaya efektif juga sehingga pesan baik ini bisa dirasakan oleh banyak orang dan kita bukan jualan, kita sama-sama konsumsi, kita mau sama-sama sehat, kita mau sama-sama orang yang memerlukan bisa tahu manfaatnya dengan efektif ya, nggak merasa berat ya. Jadi kombinasi dengan medis langsung konsumsi Subbarasi Utsukushi itu kawan-kawannya konsultasikan ya yang untuk kasus tadi ke dokter yang merawat ya. Kalau misalnya nggak puas dengan dokter yang merawat, cari second opinion dengan dokter yang spesifikasinya sama ya. Siapa tahu dokternya mungkin sibuk, komunikasinya yang disarankan baik tapi mungkin komunikasinya nggak lancar sehingga nggak masuk nih. Nah,
Sehingga kalau cari saja dokter yang memang komunikasinya bisa diterima dengan baik, ya karena pada dasarnya tidak ada dokter yang menyarankan itu yang terjelek, ya semua dikaji yang terbaik, kemudian variasi variabel di analisis, kemudian dikasih keputusan yang memang untuk pasien. Tetapi memang ada beberapa dokter yang komunikasinya mungkin sepenggal-sepenggal, nggak banyak, ya itu. Nah, itu Mas Angga. Oke, siap. Hmm, hmm. Dok, gimana kalau ada batu empedu? Harus tetap jalani operasi kah? Sudah 2 bulan, coba utuh, nggak pernah kambuh, tapi tetap jauh, nggak pernah kambuh. Nah, kalau untuk yang Alhamdulillah. kayak batu empedu, batu ginjal, atau mungkin usus buntu, contoh, itu Iya. bisa nggak dengan konsumsi aja tanpa ada operasi? Nah, sebenarnya gini ya, jadi kan kalau misalnya batu ginjal, batu yang lain-lain kan penyebabnya banyak ya kawan-kawan. Ada yang reaktif dengan variasi usus ada, tergantung juga besarannya kecil. Kalau misalnya kecil bisa luruh dengan cara perbaiki kondisi umum tadi, kemudian konsumsi barasi, usus banyak yang terbantu ya. Tetapi jangan dijadikan itu poin utama kawan-kawan. Kenapa? Karena kondisi orang kadang-kadang berbeda-beda. Nah, tetap bisa membantu jelas. AFC jelas sangat bisa membantu ya. Dan saya sudah membuktikannya. Pasien saya juga sudah banyak keajaiban-keajaiban. Tetapi jangan sampai overclaim. Ini yang bahaya, overclaim. Karena kalau misalnya overclaim, akan rebound nanti. Rebound ke kita. Wah, ini AFC kurangin. Jadi, gimana biar nggak rebound? Salah satu triknya, kombinasi dengan medis. Kenapa? Mungkin kita kombinasinya untuk evaluasi saja, kontrol, perbaikan. Misalnya batunya kemarin 10 cm misalnya. Yang bulan ke depan dicek lagi, oh berkurang luruh, ada progres, bagus ya, sudah teruskan. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada progres, misalnya nggak dievaluasi, bahaya. Takutnya kita nggak tahu konsumsinya itu udah cukup apa enggak gitu loh kawan-kawan. Nggak dievaluasi. Nah, jadi apa maksudnya? Tetap koordinasi dengan dokter. Bahkan kalau misalnya kita koordinasi, kita konsumsi obatnya, terus kemudian dokternya melihat keajaibannya, dokternya tertarik. Ya, itu bisa juga memprospek dokter, caranya dengan itu tadi pasien cerita. Ya mungkin sedikit cerita pengalaman saya. Barusan saya dapat di downline saya, orang tuanya stroke, dokter spesialisnya, dokter spesialis saraf bilang stroke-nya udah lama ya. Selama ini, mohon maaf, setelah konsumsi AFC 3 paket ya, sejak 2 paket itu burungnya, mohon maaf banget, burungnya bisa tegak lagi, umurnya udah 60-an. Dulu nggak bisa tegak, 5 tahun nggak bisa tegak, ini tegak lagi. Kemudian ceritalah ke dokter spesialis tersebut, dokternya kaget. Kemudian kita kirim kita kirim informasinya, AFC produknya. Terheran-heran, selama saya mengobati pasien nggak pernah yang stroke ini burungnya naik lagi, ereksi lagi gitu. Nah, itu kesempatan memprospek dokter kawan-kawan. Nah, jadi nggak cuma kita bisa mengevaluasi dari proses penyembuhan penyakit, juga nanti kalau misalnya berhasil ada keajaiban, kita bisa memprospek dokter. Gitu. Jadi banyak manfaatnya. Jangan over PD, jangan overclaim aja. Jadi tetap koordinasi, tetap dipantau, ada downline-nya tetap ditanya-tanya gimana perkembangannya, sehingga pendampingan itu akan dirasakan dengan baik, Bob. Sehingga kita nggak cuma bahasanya jualan ya, kita nggak jualan, tapi pendampingan ya, seperti sahabat, seperti keluarga. Tuh, kawan-kawan. Oke, next. Dokter mau tanya, pasien kanker payudara sudah konsumsi 2 paket Suba dan USU. Benjolan di payudaranya dan di matanya itu udah mengecil. Tapi sekarang kakinya jadi semakin lemah dan malah nggak bisa jalan. Mohon sarannya dok, apakah harus gimana? Atau mungkin harus terapi jalan sekarang atau gimana? Iya, jadi gini kawan-kawan ya, ingat kanker payudara metastasenya itu atau penyebarannya itu bisa di tulang belakang ya. Tulang, dia suka di tulang ya. Nah, takutnya udah menyebar ke tulang, tulangnya membesar, menekan ke saraf yang menginervasi atau mensarafi kaki ya, sehingga bisa lemah.
Itu juga bisa ya. Makanya kawan-kawan jelas ya, untuk pendampingan awal itu memang jangan lepas dari medis. Kalau besok-besok udah perbaikan bolehlah, nggak perlu ke medis lagi. Tapi di awal-awal itu sarannya memang dicek apa sih penyebab penyakit yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita, sehingga kita lebih mudah untuk mensiasati ya setting apa saja, pola hidup apa saja yang harus kita berikan, berapa jumlah konsumsinya dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk saran pasien ini, yang pertama kanker itu sarannya tetap ya, kalau bisa untuk tumor kanker kalau bisa memang sebaiknya diambil tetap konsumsi subarasi utsukushi jelas sangat membantu, bahkan tadi disebutkan sudah mengecil ya, jadi sangat membantu sehingga mudah dioperasi, efek sampingnya juga lebih berkurang sehingga kalau bisa dioperasi penyembuhannya juga lebih sempurna. Nah, kemudian yang lain-lain juga bisa bisa terpantau dengan baik dengan medis itu kawan-kawan. Jadi tetap ya untuk kasus ini segera periksa ke dokter yang menangani, sampaikan keluhannya, penyebabnya kita lihat dari mana. Untuk konsumsi subarasi utsukushinya lanjut karena udah disampaikan tadi udah ada banyak perbaikan ya, tinggal kita follow up terus ya, dan mudah-mudahan bisa pulih, bisa sembuh dengan sempurna. Itu Mas Angga. Oke, siap. Next pertanyaan. Kita batasi 16.45 nggak apa-apa, Mas Angga? Boleh. 4 menit lagi. Oke. Siap. Dokter juga boleh kalau yang ada ketangkep mata sama dokter pertanyaannya bagus, boleh langsung dijawab aja. Oh, baik, siap. Saya lihat chatnya. Dok, kakak saya sedang sakit jantung dan stroke. Sudah konsumsi subar dan usus selama 5 bulan terakhir. Sudah banyak perubahan baik, tapi yang sering dirasakan sekarang itu kaki dan pahanya bengkak. Bahkan alat kelaminnya juga katanya bengkak. Itu kenapa ya dok ya? Maksudnya bengkak berarti bagian bawah ya? Stroke ya. Stroke itu kan takutnya dia tirah baring lama ya. Kemudian ada kemungkinan ada beberapa aliran darah yang nggak bagus, mungkin karena tirah baring lama atau ada luka yang menyebabkan infeksi. Yang mungkin kalau tirah baring lama kan ada luka tuh, kemudian infeksinya bisa menyebabkan bengkak atau aliran darahnya nggak lancar juga bisa. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, praduganya masih banyak banget Mas Angga. Jadi untuk memastikannya kawan-kawan, kan kalau dari subarasi utsukushi jelas ya udah disampaikan perkembangannya luar biasa. Untuk penyebab bengkaknya memang sarannya tetap ya dikonsultasikan, diperiksakan ke medis supaya jelas. Dari kejelasan tersebut dari diagnosa baru dari dokter tersebut nanti boleh dikonsultasikan ke dokter-dokter yang ada di FC gitu kawan-kawan, sehingga lebih mudah nanti konsultasinya. Kalau kayak gitu data saya belum lengkap, jadi belum bisa memberikan saran yang terbaik kawan-kawan. Datanya nggak lengkap, jadi sarannya segera periksakan kalau ada komplikasi terkait masalah tersebut karena penyebabnya banyak ya, penyebabnya bisa dari kita tirah baring lama itu atau aliran darah nggak lancar karena tertekan. Oke, next. Untuk produk ini apakah boleh dikonsumsi anak kecil? Apakah ada ketentuan mungkin dari takaran, dari dosis dan lain-lain? Mungkin kawan-kawan ada lihat di TikTok ya, ada bayi dengan tetralogi velot ya, TF, itu penyakit jantung bawaan yang harusnya meninggal ya, itu ngeri, penyakitnya ngeri. Siapa ya, lupa namanya saya. Luar biasa, di Pekanbaru orangnya, tapi membernya dari kawan-kawan di Jakarta, mungkin kalau ada di sini ya. Jadi dari bayi sudah berobat ke luar negeri untuk dilakukan beberapa kali operasi, bahkan sesak terus. Sejak konsumsi subarasi utsukushi kemarin 1 pasang itu ada perbaikan, tetapi perbaikannya tidak dirasa maksimal. Akhirnya ditingkatkan konsumsinya. Nah, bayi saja umur kalau nggak salah berapa bulan tuh ya? 4 bulan, 5 bulan ya? Pokoknya bayi. Nah, konsumsinya udah 2 pasang. Bahkan sempat 3 pasang ya.
kalau nggak salah ya. Nah, jadi kondisi yang parah itu nggak ada efek samping, malah efeknya sangat bagus untuk perbaikan. Bahkan dokter yang merawat sampai terheran-heran. Saya seumur-umur nanganin tetralogi Fallot ini, TF ya, mungkin kalau kawan-kawan baca di Google ya, tetralogi Fallot ya, itu penyakit jantung yang luar biasa ngeri, kelainan kebawaan. Dan di TikTok ada tuh, lihat aja kawan-kawan. Nah itu bayi sudah bisa konsumsi. Jadi silakan bertanya langsung. Ya, pengalaman itu jauh lebih luar biasa dari yang merasakan. Nah jawabannya boleh. Takarannya ada beberapa tergantung kebutuhan ya. Ada yang mungkin satu pasang, ada yang mungkin satu pasang tapi dibagi pagi setengah, malam setengah, dan disesuaikan dengan kondisi. Tuh. Jawabannya boleh, untuk dosisnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pemberiannya juga dikondisikan juga, disesuaikan juga. Intinya boleh. Itu Mas Angga. Kalau mau sharing lebih jelasnya ada, cari di TikTok Mami siapa tuh? Yang tetralogi Fallot kelainan jantung bawaan. Ada member kita juga. Itu luar biasa perjuangannya. Luar biasa sampai jual, luar biasa. Silakan kawan-kawan follow. Oke, ini karena pertanyaan terakhir ya dok ya. Ya, pertanyaan terakhir ya, kawan-kawan ya. Oke. Pertanyaan terakhirnya gini dok. Dari tadi kan kita udah bahas ini alami dan lain-lain gitu. Mungkin ini pertanyaan udah lebih sering ditanya. Cuman pertanyaannya gini dok. Ini kan kita alami. Berarti sebenarnya kalau mungkin mindset orang-orang Indonesia, terutama mungkin member-member AFC yang udah bergabung di sini, karena ini alami, jadi nggak masalah kalau kita konsumsi bareng sama obat. Nah, apakah ada efeknya? Mungkin saya nggak tahu ya kalau kita bilang menang dan kalah, apakah mungkin obat yang menang, ataukah mungkin ini produk kita yang menang, atau gimana? Apakah mungkin harus ada aturannya dijeda juga, ataukah mungkin harus kita konsumsi perut kosong dulu, nggak boleh konsumsi bareng obat, atau gimana dok? Nah, ini sebenarnya kawan-kawan ya, konsep dasarnya ini nutrisi. Nutrisi itu kayak vitamin ya. Jadi karena kita mindset dulu itu kalau multi level marketing itu produknya nggak jelas gitu loh. Produknya abal-abal nggak jelas, dan bahkan dokter sendiri itu takut gitu loh memberikan bersamaan dengan medis karena tidak jelas. Nah, kawan-kawan sudah ada referensinya, masuk MIM sebagai nutrisi superfood dengan mekanisme kerja tadi udah diterangkan ya, ususnya dibersihkan, darahnya dibersihkan, stem selnya diregenerasi, di nutrisi, kemudian sistem imunnya diperbaiki. Itu 4 pilar utama terkait kesehatan itu sangat membantu untuk memaksimalkan potensi penyembuhan dari medis. Jadi kombinasi yang sangat luar biasa kawan-kawan. Kayak botol dengan tutup botol gitu tuh. Kalau saya pengalaman saya dengan pasien yang saya kombinasi medis, kemudian saya kasih AFC, perkembangan jauh lebih tinggi, jauh lebih cepat, sampai nangis-nangis seluruh keluarga. Terima kasih dok, kok nggak dari dulu dok ketemu AFC ini dok, saya sudah mohon maaf nih ke Sinse, satu obat 3 juta. Nah ini udah 5 paket dok, nggak sampai jual-jual apa-apa. Udah 2 tahun seperti itu, terus baru ketemu ini, sampai bersyukur-syukur tapi menyesal. Nah tapi tetap dikombinasi dengan medis. Nah jadi konsep pertama nggak apa-apa ya, karena ini penyempurna. Efek cara kerjanya itu berbeda. Dia selnya diregenerasi, nggak menghalangi kaitannya dengan medis. Nah, terus penggunaannya seperti apa? Sebenarnya tidak ada kriteria khusus, tetapi semua dikembalikan ke kebutuhan masing-masing ya. Karena ada yang mungkin di awal healing krisisnya atau proses pemulihannya terlalu cepat. Contoh di kasus-kasus yang asam lambungnya sangat tinggi, atau asam lambungnya dindingnya tipis ya, kemudian pas diminum sebelum makan nggak enak ya, bukan nggak berefek, itu sebenarnya healing krisis. Ya udah dicari alternatif mana yang paling cocok, oh mungkin setelah makan. Nah kemudian sama obat sebenarnya boleh bersamaan, tetapi kita nggak bisa memastikan kan obat apa yang diminum kawan-kawan gitu. Apa-apa saja, ada beberapa obat yang mempengaruhi asam ya, mengurangi asam dan sebagainya, sehingga penyerapan di asam berkurang dan sebagainya. Nah, sehingga sarannya memang di jarak. Tapi sebenarnya pada dasarnya nggak apa-apa, tetapi
lebih aman ya, karena kita nggak tahu nih, kita kan sama orang kan nggak tahu nih obat-obat apa yang diminum oleh orang banyak kan. Jadi jalan pintasnya memang di jarak gitu kawan. Jaraknya kapan? Jaraknya ya ingat pengosongan lambung itu 2 jam ya. Rata-rata 2 jam untuk pengosongan lambung. Jadi jarakkan aja kurang lebih 2 jam. Itu Mas Angga. Di bawah lidah lebih bagus juga bisa. Nggak bisa di bawah lidah karena ada iritasi, langsung dilarutkan di dalam air ya, jangan air panas ya, langsung diminum bisa juga, karena ingat ini nano size ya, mudah diserap kawan-kawan, enak ya, dan mudah. Jadi nggak ada kriteria khusus, disesuaikan semua, dikembalikan mana yang paling nyaman kawan-kawan minumnya. Nah, yang salah itu nggak minum. Yang salah itu nggak minum. Iya, benar. Udah, yang salah itu juga kalau minum tapi nggak jalanin bisnisnya, itu ada salahnya. Iya, iya. Oke. Oke, Dok, udah harus berangkat ya, Dok ya? Siap. Oke. Masih di rumah sakit. Ya. Terima kasih Dokter Islami sama-sama untuk waktunya, untuk sharingnya. Sama-sama, kawan-kawan. Saya mohon maaf sebelumnya teman-teman semuanya yang belum bisa, mungkin nggak terjawab karena kan terbatas waktunya ya. Kita setiap Zoom itu kan 2 jam, 1,5 jam gitu, itu terbatas. Jadi mohon pengertiannya, mungkin kalau yang belum dijawab jangan marahin saya, ya kan. Nanti nextnya pasti kita ada lagi, bisa terjawab lagi juga. Mungkin belum kesempatannya, mungkin belum rezekinya juga dijawab, gitu ya kira-kira teman-teman. Jadi terima kasih sekali lagi Dokter Islami dan teman-teman semuanya yang sudah setia temenin kita. Ini kita dokter pertama kali Zoom kapan ya? Tahun lalu ya, Dok ya? Belum Mas, saya masuk 7 bulan ya? Itu Februari ya, dan saya baru menjalankan karena kalau dokter itu kan ini Mas, egonya tinggi, jadi saya harus membuktikan ke diri saya sendiri. Saya baru aktif di bulan Juli. Oh, setengah tahun lah ya kita bilang ya. Iya, setengah tahun Mas Angga, alhamdulillah. Ya, tapi itu pengalaman yang indah di 2023 ini, kita kedatangan member baru, kedatangan line up untuk pembicara baru kan. Jadi ada Dokter Islami yang baru tahun ini, dia membantu saya juga untuk sharing ke teman-teman semua pemaparan materi. Ya kan, kita dokter kan kita rolling terus kan setiap minggunya. Jadi semoga di tahun berikutnya juga saya akan kedatangan dokter-dokter lainnya yang mungkin bersedia untuk sharing materinya ke teman-teman semuanya. Kita bisa lebih luas lagi pembahasannya, mungkin nanti ada yang mau bahas tentang kejiwaan, saya nggak tahu, mungkin ada yang bisa bahas itu, atau mungkin ada yang mau bahas tentang kesuburan, ya kan, mau punya anak segala macam, dan terbantunya gimana. Bagus tuh Mas. Iya, dan jadi saya untuk orang hamil tuh bagus juga tuh Mas, sebenarnya. Belum kita garap tuh Mas. Program hamil ya? Enggak, orang hamil tuh nutrisinya Subarashi Utsukushi bisa jelas, memperbaiki. Itu belum, kalau enggak salah tuh belum pernah itu Mas Angga. Mungkin nanti kita kebetulan saya juga punya anak kan, saya juga istri saya kasihin tuh Subarashi Utsukushi kan. Makanya sekarang anaknya jadi mirip saya gara-gara saya. Alhamdulillah, bapaknya kan kerja di AFC ya. Makanya lu lihat itulah Pak Dok, lihat Niko kan juga, Niko tuh anaknya dua-duanya mirip dia ya, gara-gara dia jualan di AFC kan ya, itu makanya. Betul. Nah, ya, nutrisi ibu hamil bagus banget. Ya makanya. Karena memang jadi ini, kita sedikit Mas Angga, karena di ibu hamil itu kan proses pembentukan sel itu baru tuh kencang banget. Jadi kalau di nutrisi stem cell-nya, jadi bisa mengurangi tingkat kecacatan. Jadi bagus lah pokoknya, bagus banget. Oke. Ini makanya anak saya sekarang 3 bulan aja udah bisa prospekin orang AFC, udah sangat cepat gara-gara Subaran itu. Itu overclaim ya. Jadi udah tahu nih ya, kita nextnya nanti sama Dokter Islami tahun depan kita mau bahas apa, udah tahu ada temanya tuh. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya juga mau ngucapin ini karena hari ini Zoom terakhir teman-teman dengar suara saya di tahun ini, terakhir dengar suara Dokter Islami di tahun ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih setia sama kita, setia sama AFC, masih ikutin terus AFC, nggak ada bosan-bosannya, dan masih berjuang, masih bisnis di sini terus, masih posting terus gitu aja kan, dan masih dapat notifikasi di aplikasi terus tiap hari jam 12 atau jam 1 malam kan. Nah itu terima kasih buat semuanya. Saya mewakili AFC Life Science karena ini pertemuan terakhir kita di tahun ini. Saya mewakili semuanya, Pak Ernest, Niko, Pak Mike, dan lain-lain semuanya.
Bushido, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semuanya atas kepercayaannya. Kita AFC nggak mungkin bisa sebesar ini, AFC nggak mungkin bisa jalan terus sampai hari ini kalau nggak ada teman-teman semua di AFC. Baik mungkin yang jalanin bisnisnya atau mungkin gabung aja terus ngilang, itu terserah. Yang penting intinya udah jadi tercatat sebagai keluarga AFC. Saya mau terima kasih buat semuanya. Semoga di tahun depan semuanya yang lebih baik dari tahun ini, better than great. Semoga semuanya mungkin yang tadinya belum punya rank bisa jadi Toreda, mungkin yang tadinya Toreda bisa jadi Ronin dan seterusnya, dan mungkin yang mungkin belum punya income dari AFC di tahun depan dimudahkan jalannya, dikasih rezeki lebih, dikasih income juga, dikasih jalan untuk bisa ketemu orang baru dan lain-lain juga. Itu doa dari saya, teman-teman semuanya. Happy New Year. Selamat tahun baru Amin, semuanya. Happy New Year Mas Angga, semuanya yang Happy New Year merayakan. semuanya. Semangat Saya mau baru. screenshot nih, ayo buka kamera nih. Saya mau screenshot dulu nih. Siapa aja nih datang. Jadi tahun depan kita tahu nih, kita absen lagi mukanya nih. Wah, saya bacain nih. Ada Bambang lagi raise hand, ada Bu Jurista Siregar, ada Mardohar, ada Monica, ada Rasih, ada Pak Kosuyanto, ada Enci, ada wah ini yang Keren. membantu saya nih. Ada Ating All Champions nih. Ya kan? Wah, keren. Ada Nasrudin, ada Diana, ada Ade, ada Bel Yanora. Oh, selamat semuanya. Selamat tahun baru semuanya. Terima kasih untuk rekaman Zoom ini, kita ada di Facebook. Terima kasih semuanya sekali lagi. Happy New Year semuanya, semoga semuanya yang best buat tahun depannya, semua yang lebih bagus lagi. Terima kasih semuanya, selamat sore, selamat beraktivitas, selamat pesta tahun baru, selamat bakar-bakaran daging. Jangan lupa kalau bakar daging, konsumsi subanya utsu juga, ya kan? Betul. Karena arang-arang itu karsinogen dan daging-daging, lemak-lemak itu, tetap jualan ya. Itulah tuh, tetap jualan tuh, itu dicontoh tuh, ya kan? Sampai jumpa di 2024. Saya punya kejutan banyak banget di 1 Januari 2024. Nanti saya blast di grup-grup leader. Ini bocoran karena teman-teman semua setia sama saya ada di Zoom ini, masih ada ratusan orang. Nanti ditunggu aja ada perpanjangan-perpanjangan lucu. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di tahun depan. Terima kasih. Selamat sore Mas Angga. Sukses. Makasih banyak Mas Angga dan kawan-kawan semua. Terima kasih dokter.